mengkaitkannya, nggak tahu sedikit atau nanti bahkan banyak gitu, mengkaitkannya dalam konteks sejarah teater Indonesia. Nah, dari Mas Hikmat dulu, nanti selanjutnya disusul dengan Anggi. Anggi saya tidak tahu dia akan berbicara apa, tapi pasti dia nanti akan berbicara gitu. Oke, silahkan Mas Hikmat, bisa dimulai sharingnya ke teman-teman yang ada di sini. Kawan-kawan, selesai ibadah nonton filmnya, istirahatlah dan kata-kata ya filmnya ya. Ya, yang IKK dulu. Ya, dan saya mungkin tepatnya bukan tentang sejarah teaternya, tetapi sebagai konteks saya kok rasanya ya mau nggak mau kepikiran untuk membicarakan relasi antara sejarah hubungan antara film dan teater di Indonesia. Jadi mungkin itu yang menjadi pijakan awal karena saya merasa bahwa kehadiran almarhum Cindil Gunawan Marianto di dalam perfilman Indonesia itu semacam menyegarkan kembali hubungan antara teater dengan film, bukan karena de facto-nya memang beliau adalah pemain teater saja, aktor teater yang kuat, tetapi juga karena dia membawakan semacam pendekatan yang pendekatan yang, dan ini mungkin terima kasih karena platform yang disediakan antara lain oleh Angginun sebagai sutradara yang kepikiran gitu, bukan hanya mengcasting tetapi juga menciptakan cerita dan dunia cerita yang cocok bagi kehadiran ketubuhan teatrikal gitu yang dibawa oleh Gunawan Marianto atau Cindil di dalam film Indonesia, dalam perfilman Indonesia yang kiwari ya, yang kontemporer, tapi juga dan ada juga tadi saya dikasih lihat film pendek anjing-anjing anjing-anjing yang dari Kunto Wijoyo ya penyerang kuburan ya lupa saya. Anjing-anjing menyerbu kuburan. Penyerbu kuburan ya. Tapi saya belum lihat yang autobiografi. Tetapi saya kira de facto dia adalah seorang aktor teater yang kuat, lalu masuk dan berterima misalnya di ajang penghargaan gitu ya. Itu tidak sebatas itu gitu. Minat saya atau pengaitan saya dengan sejarah relasi antara film dengan teater di Indonesia. Tetapi bahwa dia juga membawa sebuah saya nggak bisa bilang kebaharuan karena kan untuk itu kan klaim-klaim kayak kebaharuan atau ini yang pertama atau ini yang gimana gitu itu kan seringkali tidak bisa dipercaya ya. Tetapi buat saya ada penyegaran terhadap relasi itu gitu. Mungkin konteksnya adalah karena sepanjang pasca reformasi saya melihat bahwa film Indonesia dengan teater itu relatif terpisah atau tidak selekat seperti pada masa-masa sampai 80-an. Karena generasi pembuat film pasca reformasi di Indonesia itu memang anak-anak yang lahir dari kebanyakan gitu ya, anak-anak yang lahir dari rahim konsumsi film semata. Walaupun mungkin mereka menikmati teater sebagai individu, tetapi mereka tidak bertungkus lumus di dalam dunia teater sebetulnya kebanyakan gitu ya. Paling tidak di angkatan sesudah Kuldesak gitu ya sampai ke sampai ke angkatan yang mungkin yang sebelum Angginun gitu. Mungkin bisa dirunut juga kita tarik lebih jauh pada ucapan Gari Nugroho yang merupakan sebuah rapture waktu itu ya. Walaupun mungkin nggak banyak yang sadar gitu pada saat itu. Pada saat sesudah orang cukup kaget dengan film Cinta dalam Sepotong Roti karena dia menyatakan dengan tegas bahwa film saya adalah film estetika visual. Waktu itu saya sebagai remaja, bukan remaja ya, udah nggak remaja lagi waktu itu, tapi sebagai anak muda yang kepalanya mudah panas gitu, sebetulnya agak kesel sama banyak dakuan-dakuannya Mas Garin gitu ya. Jadi kayak belagu amat sih apa sih estetika visual, apakah, dan ini sebetulnya sebuah semangat umum para
pengulas film pada saat itu, pengulas dan jurnalis film dan juga tokoh-tokoh budaya. Apa ini alasan aja, dalih aja dari nggak bisa bercerita gitu. Jadi apa namanya? Tapi kata itu melekat gitu ya, istilah itu melekat bahwa ini estetika visual, dan apalagi kalau dihadapkan dengan kajian dari Salim Said yang bicara bahwa akar dari film Indonesia adalah Istanbul, dan itu kan dikukuhkan oleh berbagai studi di luar negeri yang meneliti tentang sejarah film Indonesia gitu kan. Kebanyakan kan melihat bahwa memang sejarah film Indonesia itu terkait lekat gitu ya dengan pertumbuhan atau bahkan lahir dari rahim dunia teater pada masa kolonial ya, tahun 1930-an, 20-an, 30-an gitu. Yang waktu itu adalah bentuknya Istanbul. Istanbul itu kalau di masa saya remaja, imajinasi saya tentang Istanbul itu adalah cerita fantastik yang isinya dongeng gitu ya, hiburan rakyat yang sifatnya fantastik gitu ya. Dan jauh dari pikiran saya waktu itu mengaitkannya dengan kata modern gitu. Jadi saya pikir itu sejenis hiburan tradisional, tapi ternyata begitu ditilik lebih jauh, itu kan sebetulnya sejenis, ya teman-teman yang di teater lebih ngerti lah gitu ya, bahwa itu kan semacam fase pertumbuhan dari teater modern di Indonesia. Saya nggak terlalu masuk waktu itu pada saat tahun-tahun 90-an gitu, pandangan itu. Bayangan saya mungkin saya membaca sebelumnya ya, waktu saya SMA tahun pertengahan 80-an itu ada ada ungkapan itu gitu dari Salim Said gitu, dan kemudian dia menuliskan bukunya dan mengukuhkan kesimpulan itu. Saya kalau nggak salah baca di Prisma waktu itu. Nah itu dikatakan bahwa akarnya itu Istanbul. Saya pikir teater rakyat hiburan kayak Lenong gitu kan. Dan saya juga belakangan baru menyadari bahwa Lenong itu juga sejenis modernisasi dari teater tradisional, hasil kerjasama dari beberapa seniman budayawan di Jakarta waktu tahun 60-an gitu. Tetapi bayangan saya modern itu yang kayak teater-teaternya yang dibawakan oleh Teguh Karya gitu kan. Dan sesudahnya juga saya melihat-lihat, wah, tapi saya bukan penonton teater gitu. Pokoknya bayangan saya tentang Istanbul tuh begitu gitu ya. Sampai kemudian saya melihat melihat bacaan-bacaan yang menunjukkan bahwa itu sejenis perkembangan teater modern. Dan menarik juga bahwa bukan hanya de facto, jadi bukan hanya di tingkat diskursus atau estetik gitu ya, tapi de facto bahwa para para pelopor perfilman Indonesia, misalnya siapa Anggi yang Anjasmara ya? Kok Anjasmara sih? Anjas Asmara. Anjar Asmara ya? Yang dia juga belajar ya, bahkan Asrul Sani dan Usmar Ismail juga pengalaman produksi kesenian yang pertama adalah teater gitu kan. Terutama pada masa-masa pendudukan Jepang ya, 1942 sampai 1945 gitu. Nah, Armin Pane pada tahun 50-an menuliskan sejarah film Indonesia yang dia lihat pada saat itu. Di dalam tulisan itu yang diterbitkan di majalah Indonesia ya, yang edisi khusus gitu, dia menceritakan betapa banyak sekali pelaku-pelaku sejarah 1930-an gitu udah susah dilacak gitu ya. Tapi dia jelas menegaskan kembali beberapa hal yang merupakan jejak dari estetika Istanbul itu. Bukan hanya pada seni perannya, tetapi bagaimana memperlakukan adegan di depan kamera gitu. Jadi waktu awal-awal itu kebanyakan orang Indonesia yang belajar membuat film itu memperlakukan adegan di depan kamera itu seperti semata merekam adegan di atas panggung. Jadi kameranya tidak terlalu digerak-gerakan ke sana kemari, tetapi seluruh adegan itu bergerak mengikuti aksi dari para pemerannya gitu. Jadi seolah-olah mereka sedang manggung tapi di hadapan kamera gitu. Lama-lama kan masuklah ilmu-ilmu macam
ilmu editing, ya ilmu sinematik macam editing dari Rusia gitu kan, dan apa namanya, eh, yang kalau dari Rusia itu kok ini ya banyak lupa takutnya eh, apa namanya pikun gitu. Enggak, tapi apa namanya pada saat itu terutama di Jakarta gitu percakapan-percakapan para seniman di Senen, di Pasar Senen ya tahun 40-an, 50-an gitu kan, bukan hanya sastra. Tapi banyak sekali di situ percakapan tentang film itu terpengaruh pada apa namanya baik perkembangan sinematik di Rusia maupun di Italia neorealism, tapi juga eh, perkembangan teater-teater kontemporer pada saat itu gitu loh, teater modern pada saat itu yang kemudian nanti bercabang-cabang. Maka tak aneh apabila orang-orangnya yang tumbuh dalam ini film gitu ya, dalam sejarah film Indonesia tahun 50-an, 60-an, bahkan dari tahun 30-an ya, 30-an, 40-an, 50-an, 60-an, 70-an, 80-an gitu ya. Selalu big names-nya untuk para filmmaker yang menonjol itu punya latar teater gitu ya. Kecuali misalnya Nawi Ismail, Nya Abbas Akub aja kayaknya masih ada tuh kaitannya dengan teater. Tapi kayak Teguh Karya, Arifin Senur, Usmar Ismail, Asrul Sani, itu jelas gitu membawa ilmu teater, Wahyu Sihombing gitu, Tati Maliati gitu ya, yang kemudian membawa semacam standarisasi dari salah satunya akting. Maka tak heran pada tahun 2000 berapa ya, 2017, 2018, waktu ada rangkaian pelatihan kritik film, ada tulisan panjang dari Remi Selado yang mengatakan bahwa kritikus film yang baik seharusnya mengerti bahwa akar dari film yang baik itu adalah dramaturgi yang harus dipelajari bahkan sejak ke akarnya drama klasik dari Yunani gitu. Kalau dia tulisan panjangnya itu gitu. Dia abai sama sekali tentang yang katanya estetika visual itu. Maka demikianlah itu berlanjut gitu loh. Segala standar diskursus penilaian kita termasuk terhadap akting itu adalah standar-standar teater gitu, ilmu teater, dan itu tidak keliru karena toh para pembuat filmnya juga kan membuat film dalam kerangka itu kebanyakan gitu ya. Bahkan kemudian orang-orang yang misalnya saya nggak tahu Sumanjaya itu terlibat di teater atau enggak, tapi mereka kemudian lebih nyaman bekerja sama dengan aktor-aktor yang memang punya latar teater dalam artian benar-benar bermain teater, bukan belajar aja gitu. Deddy Miswar, Cok Simbara, Slamet Raharjo gitu kan, dan sebagainya. Christine Hakim mungkin dia sepenuhnya dia ditemukan di dunia film, tetapi dia diarahkan dan harus tunduk pada estetika teater yang dikembangkan oleh Teguh Karya, Senur dan sebagainya. Nah, jadi corak estetik, struktur naratif, standar benar salahnya gitu di dalam hal menilai film itu, termasuk di dalam hal menilai akting, jelas mengacu pada perkembangan ilmu teater sangat sangat kuat gitu. Lalu jadi dengan mudah dibilang ya dan teaternya kan macam-macam ya, ada teater modern, ada teater kecil, dan sampai ke Putu Wijaya gitu kan. Cara dia menulis naskahnya dan bagaimana menyutradarai dan kemudian mengarahkan aktornya, dan aktornya menerjemahkan skenario-nya sampai ke Putu Wijaya di awal 90-an misalnya dengan Cas Cistus dan Plong, itu sangat teatrikal gitu. Nah, waktu Kuldesak muncul, ini generasi baru, generasi yang pernah mengalami magang bersama Gari Nugroho. Gari Nugroho masih punya pengalaman teater, masih memproduksi teater juga, tetapi dia menyatakan bahwa filmnya estetika visual. Tapi generasi Kuldesak itu adalah generasi yang menonton laserdisc, video, atau bahkan real film gitu ya, dan punya khasanah rujukan yang sepenuhnya didominasi oleh bahasa visual. Terus sampai ke Joko Anwar, sampai ke Upi, sampai ke Lasya gitu kan. Riri Riza segala macam yang ada di situ kayak gitu.
Nah, sebetulnya apa namanya, dalam konteks itu urusan akting kemudian menjadi apa ya? Bukannya diabaikan dia. Sistem bintang sih dari dulu nggak aneh ya. Maksudnya kan kayak Roy Martin segala macam kan bintang juga ya. Walaupun waktu itu apa standar mutunya itu mengacu pada ilmu teater gitu. Tapi sudah ada misalnya kayak Dian Sastro apa gitu ya. Ada apa dengan cinta gitu itu sudah apa tidak aneh kalau kemudian tidak mengacu kepada teater ya kalau bintang-bintang gitu ya. Tapi yang buat saya menarik adalah tumbuhnya profesi acting coach gitu loh pada sesudah periode apa namanya sesudah periode reformasi itu gitu. Jadi satu di film Kuldesak kita ngelihat, terus kemudian masuk ke film apa namanya film sebelum ada apa dengan cinta tuh ada film Sherina, petualangan Sherina, terus ada Jelangkung gitu ya. Itu kan eh, kita lihat generasi filmmaker Kuldesak itu kan perhatian penuhnya pada aspek craft atau kriya visual gitu kan, pencahayaan, editingnya fast cut atau enggak, meniru gaya klip musik apa namanya klip musik MTV apa enggak gitu kan, meniru meniru Wong Kar-wai atau Suhark atau apa gitu dari Hong Kong itu kan yang sangat kinetik, sangat sinematik gitu. Gerak-gerik kamera jadi penting. Uh, grading grading warna jadi penting, post production jadi penting, editing menjadi sebuah bagian yang semakin semakin kuat pada saat itu. Dalam konteks itu acting kemudian menjadi sekadar menurut saya ya wahana cerita. Jadi kalau kita lihat cara acting coach yang terkenal misalnya Edi Sitorus ya. Apa Eka Sitorus ya? Eka D Sitorus ya. Itu kan dia bikin sekolah acting gitu ya misalnya. Terus bahkan ada satu film yang kayaknya didedikasikan juga. Dia itu belajar teater di Amerika dan di Inggris gitu kan. Bahkan S2-nya itu memproduksi teater. Tetapi kalau kita lihat cara dia mengelola kelas itu kan tubuh dikerangkakan sebagai wahana untuk sutradara bercerita. Jadi yang penting adalah menurut dia kan acting adalah aksi dan aksi itu dipandu oleh cerita. Jadi kalau dia ngelatih misalnya, coba lu diem aja, nggak nyaman, oke, dia calon aktor dilatih gitu. Sekarang lu jalan deh, jalan. Nah terus kemudian lu jalan dengan pikiran lu apa namanya, pikiran lu mau ke apoteknya 5 menit lagi. Cara latihannya tuh kayak gitu gitu. Jadi tubuh betul-betul dikerangkakan sebagai wahana cerita dan pada masa inilah kemudian mekanisme development yang mengacu pada gaya produksi Hollywood itu juga tumbuh dan mengukuh gitu kan. Sampai tiba mungkin saya harus sebut juga orang-orang Jogja antara lain gitu ya, variabel Jogja gitu ya. Saudara muda macam Anggi Nun C. Anggi Nun masih muda nggak Nun? Anggi. Jadi sutradara selanjutnya setelah periode generasi Kuldesak gitu. Yang lebih akrab dengan perkembangan seni budaya kontemporer manapun gitu. Jadi kalau kita lihat misalnya bagaimana ada apa dengan cinta 2 memotret Jogja, terus bagaimana memotret Eko Nugroho atau galeri-galerinya itu kan kayak fanboy jadi bukan diskursusnya atau nggak nge-Jogja banget gitu kan. Jadi kayak selebritas gitu ya. Eko Nugroho, pengen ketemu Eko, tanda tangan. Gue mikir ya emang ada kayak gitu ya di Jogja gitu ya. Jadi pengkerangkaan kayak gitu menyebabkan kelihatan benar bahwa itu tidak karib dengan. Tapi kalau orang kayak Anggi, kayak sampai ke Kamila Andini, Regas gitu segala macam, itu kan sangat karib ya dengan berbagai medium seni budaya kontemporer gitu ya, mau seni rupa, mau apa gitu ya. Jadi malah mirip kayak Garin juga, walaupun saya nggak bilang meniru ya, jelas gitu ya. Anggi tersinggung nih ntar kalau dibilang sebagai epigon gitu. Enggak, gue melihat generasi ini memang punya punya jalurnya sendiri. Bahkan ada yang tadinya magang sama Mas Garin pun punya jalurnya sendiri kayak Dirmawan Hatta dan segala macam. Di dalam konteks itu pendekatan pada acting kemudian jadi makin beragam lagi gitu. Singkat kata, singkat cerita, disitulah dalam dalam alur itulah saya memahami dan mensyukuri kehadiran Gunawan Marianto gitu loh.
Dia membawa sesuatu yaitu ketubuhan yang ditempa oleh perkembangan teater kontemporer. Saya mungkin kurang bisa menjelaskannya secara rinci gitu ya. Tapi yang saya rasakan, tubuh tidak lagi menjadi hanya wahana cerita. Memang film itu punya platform yang beda sebagai medium dengan panggung teater. Panggung juga kan ada yang modelnya kolam, ada yang modelnya proscenium. Dalam konteks itu blocking, bagaimana cara menghadap mengelola cerita di atas panggung itu beda-beda. Tetapi yang jelas panggung adalah panggung. Sementara seorang aktor, entah itu dia dari teater atau tidak, ketika main film, maka eh, platform semacam panggungnya itu kan kamera gitu. Dia harus menghadap ke kamera atau kamera menghadap dia gitu ya maksudnya. Interaksi dengan kamera menjadi variabel yang penting dalam si aktor itu mengelola tubuhnya gitu kan. Dalam konteks itu sekian lama jelas gitu ya atau secara mainstream gitu jelas ya masuk akal logis kalau aktor ya tubuhnya diperlakukan sebagai wahana cerita saja. Dia sebesar-besar mungkin, semaksimal mungkin meladeni cerita yang di develop oleh para pembuat para penulis skenario maupun sutradara. Tetapi apa ya? Yang utama dia meladeni mewujudkan cerita secara visual lewat tubuhnya gitu. Sementara walaupun ada aspek itu ada di apa ya? Di Cindil, saya kok merasanya tiap melihat film-filmnya termasuk yang film pendek yang tadi saya lihat itu Cindil memang lebih sampai ke ujung jari dia itu memperlakukan ketubuhannya itu hadir secara penuh secara visual, tetapi juga kita merasakan ada sebuah disiplin lebih dari sekedar hadir membawa cerita bagi sebuah kamera gitu di dalam semua tata kelola tubuh uh, Cindil dalam filmnya. Ya mungkin saya sampai di situ dulu gitu. Jadi buat saya arti penting Cindil itu adalah dia membawa kesegaran kesegaran saya agak sungkan bilang baru tapi ya pokoknya membawa kesegaran lagi gitu terhadap relasi film dan teater di Indonesia. Mungkin Anggi sebagai sutradara lebih tahu tuh mengcraftnya dan bagaimananya gitu ya. Ini kesan saya sebagai penonton. Terima kasih. Oke, close dulu. Ya, menarik ya paparannya buat Mas Hikmat dan mungkin ini langsung aja Mas Anggi untuk berbicara. Ini film pertama ya, film pertamanya bukan sih. Film keduanya Anggi, di mana itu jadi film pertama yang dia menempatkan Gunawan Marianto sebagai aktor utama. Dan yang kedua akan diputar di tanggal 21, judulnya The Sign of Fiction. Dan ya intinya sangat mudah dijelaskan kenapa dua film tersebut itu diputar di sini gitu. Anggi akan bercerita bagaimana interaksinya, prosesnya bersama aktor utamanya yaitu Gunawan Marianto. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih untuk hadir dan bersama-sama mengingat-ingat lagi, menonton lagi Mas Gun, Mas Cindil melalui karya yang kami kerjakan bersama, Istilah Kata-Kata. Sebenarnya kalau mau memulai obrolan tentang ketubuhan Gunawan Marianto di film itu justru awal sekali ketika saya memutuskan untuk mengajak Gunawan Marianto menjadi tokoh utama di film saya itu justru ketika saya melihat akting dia di filmnya Di Rumawan Hatta. Aku agak lupa Optatisimus atau yang Optatisimus ya yang dia jadi orang gila yang bahkan pakai baju hansip terus dia ditaruh di tengah danau gitu. Mungkin bisa dicari, saya nggak tahu gimana caranya nonton film itu lagi, cuman waktu itu sempat diputar di bioskop dan saya merasa terkesan melihat sosok Gunawan Marianto membawa lampu badai di dekat rel kereta api, dan begitu kemudian yang saya butuhkan dari mungkin waktu itu karya saya adalah
bentuk acting yang seperti itu gitu. Saya nggak bisa punya bahasa yang cukup bisa mewakili apakah itu disebut sebagai acting teatrikal atau acting filmis atau acting apa. Tapi saya merasa acting itu sangat menarik kalau kemudian punya ragam yang lain juga daripada hal-hal yang sudah pernah saya tonton bukan cuma di film Indonesia tapi juga di semua film yang selama ini pernah saya tonton. Kemudian juga tentu jauh sebelum itu saya melihat Gunawan Marianto ya sebagai tokoh teater ya gitu. Saya cukup akrab di teater Garasi sebagai penonton atau volunteer beberapa waktu belakang puluhan tahun yang lalu gitu, dan kemudian menyobek karcis gitu sama Asher gitu untuk waktu Batu 2 ya, 1 ya di alun-alun Kidul ya kan itu di situ. Dan kemudian jauh sebelum itu saya juga mungkin sebelum itu ya nonton yang di Pabrik Tegel itu sebelum itu ya pasti ya. Sebelum itu yang pulang-pulang saya asma karena Pabrik Tegel diabur-abur debunya gitu. Ya mungkin teman-teman jauh sekali kalau mau membayangkan itu ke belakang karena udah lama sekali, dan itu saya yakin teman-teman muda kecuali yang tua-tua sudah pasti sulit membayangkan Pabrik Tegel yang seperti apa. Intinya berdebu gitulah. Tapi bahwa kemudian saya melihat sosok yang terbiasa saya tonton di seni panggung berada di film itu mengejutkan secara impuls pemikiran gitu. Sebagai penonton saat itu tuh merasa ini harus ada sesuatu yang harus aku kerjakan bersama Gunawan Marianto. Ketika kemudian saya awalnya setelah film Vakansi yang Janggal saya memulai menulis The Science of Fiction dulu, saya datang ke Gunawan Marianto dan saya bilang saya mau membuat film tentang orang yang berjalan pelan setelah melihat syuting pendaratan manusia di bulan di Parangkusumo. Kira-kira waktu itu sudah ada obrolan itu dan Cindil sudah mengiyakan menjadi bagian dari teman untuk mengeksplorasi gerak dan cerita dan ketokohan gitu. Nah, lalu kemudian tawaran untuk membuat Istirahatlah Kata-Kata itu muncul belakangan setelah saya cukup lama mendevelop film The Science of Fiction yang tidak segera dapat uang gitu, karena ya sulit lah ya orang percaya dengan film tentang orang yang bergerak pelan selama 30 tahun, 40 tahun setelah lidahnya dipotong karena melihat pendaratan manusia di bulan gitu. Kemudian ya sudah akhirnya tidak ada orang lain yang lebih cocok untuk memerankan Widji Dukul di Istirahatlah Kata-Kata setelah saya ditawari itu selain Gunawan Marianto, karena awalnya adalah tentu dia menguasai sebuah proses bersetia dengan kata-kata waktu itu ya. Jadi bayangan saya untuk Cindil berakting di film saya itu justru lebih ke The Science of Fiction dulu, bukan Istirahatlah Kata-Kata. Istirahatlah Kata-Kata itu saya harapkan dia bermain di situ tuh karena dia sama-sama penyair sama seperti Widji Dukul gitu. Jadi seperti itu. Jadi saya membayangkan karena saya waktu itu cukup kesulitan juga. Maksudnya waktu mengiyakan proyek Widji Dukul itu saya cukup kesulitan untuk mencitrakan Widji Dukul yang seperti apa nih gitu. Apakah bagaimana dia menulisnya, terus orang kalau nulis puisi itu gimana gitu kan. Jadi aku akhirnya menggunakan Cindil ini sebagai cara untuk saya juga mengimajinasikan Widji Dukul yang sebenarnya orangnya kan ada kalau Widji Dukul itu. Kalau Siman besok mungkin tanggal 21 teman-teman nonton kalau berkenan nonton, itu Siman itu tokoh ciptaanku sendiri gitu yang terserah mau saya bentuk seperti Suluh Pamuji juga bisa, mau saya bentuk seperti Mas Yudi juga bisa gitu, mau saya bentuk seperti saya juga bisa gitu. Cuman ketika kita berbicara tentang Widji Dukul kan saya kemudian membayangkan orang itu punya pengalaman menonton seorang Widji Dukul gitu. Jadi ada semacam identitas yang sudah kokoh dulu gitu loh dalam citra Widji Dukul, apalagi Widji Dukul ya yang kemudian dianggap sebagai agitator, kemudian dia mampu mengerahkan massa, puisinya keras dan sebagainya. Orang punya asumsi banyak sekali. Nah kemudian lebih dari itu, keputusan film itu memang mengambil satu term Widji Dukul yang lebih
ketakutan gitu di dalam setelah proses penetapan dia dan beberapa belas kawannya untuk menjadi ditetapkan sebagai tersangka di kerusuhan 27 Juli 96 gitu. Jadi saya membayangkan seorang yang sebenarnya meledak-ledak seperti Wiji Tukul ya kemudian harus berada dalam sebuah ketakutan dan dia tidak bisa lagi meledak-ledak karena ada ancaman tembak di tempat ketika dia diketahui keberadaannya. Itu konteks sejarahnya. Nah, saya lalu lapisan membayangkannya itu kan banyak ya. Ini Wiji Tukul waktu itu pasti juga berakting untuk tidak meledak-ledak. Artinya dia ada dalam selain dia punya ketakutan, dia pasti juga berakting sendiri supaya dia tidak meledak-ledak. Maka kemudian aku butuh, kalau kemudian diterapkan ke aktornya, ke Gunawan Marianto, berarti kan 3 kali ya. Sosok utamanya berakting tidak meledak-ledak, padahal dia meledak-ledak. Kemudian di Gunawan Marianto, dia berakting menjadi sosok yang meledak-ledak, yang sedang tidak meledak-ledak. Gitu. Jadi aku membayangkan kerumitan itu gitu. Rumit kan? Nah, karena kemudian kerumitan tersebut itu hanya bisa ditelusuri oleh orang yang punya disiplin ketubuhan yang luar biasa, maka saya tidak memilih orang yang tidak terbiasa gitu. Saya merasa Gunawan Marianto itu juga menjadi bagian dari proses yang mempermudah saya. Jadi sak janjane iki aku main golek gampange. Kira-kira seperti itu. Iya tentu kemudian memang ada paket yang lebih kompleks dan lengkap dari Gunawan Marianto. Tapi bahwa kemudian golek gampangnya iki ya ada ininya. Oh ini silakan internasional ya, harus bahasa Indonesia ya. Enggak bisa bahasa Jawa. Jadi cari mudahnya saja itu juga menjadi bagian dari proses saya. Karena saya clueless juga kalau kemudian harus mengawali segala sesuatunya dari nol menciptakan atau kemudian mengajak aktor kemudian bertransformasi menjadi tokoh yang rumit tadi. Perihal bagaimana kemudian bagaimana bekerja dengan Gunawan Marianto dan tubuh Gunawan Marianto ketika dia menjadi aktor-aktor di beberapa film saya, yang sangat menarik sebenarnya adalah ketika dia mungkin karena disiplin dia di panggung, kalau sependek ingatan saya adalah dia tidak pernah bertanya kameranya di mana. Aktor-aktor film itu selalu tanya kameranya di mana? Oh di situ. Lensa berapa? Tahu loh. Aktor-aktor film itu tahu lensa 50. Oke. Jadi dia tahu aktingnya seberapa. Ya kan? Gunawan Marianto enggak tahu. Jadi tak hapusi we iso. Ya kan? Maksudku lensanya tak tutupi mungkin dia cuek tetap acting. Ya toh? Mungkin loh. Mungkin tak blur ngono ya iso toh. Jadi daunnya yang aku kasih fokus, belakangnya Gunawan Marianto acting. Mungkin ya bisa terjadi karena dia tidak peduli itu rasanya. Dia tidak peduli medium apa yang sedang merekam atau melihat dia. Yang dia pedulikan adalah karakter yang dia mainkan itu dia mainkan seperti 100%. Rasanya seperti itu, tidak ada pertanyaan itu. Tidak ada pertanyaan yang harus saya jawab. Bahkan beberapa sutradara itu kalau ditanya aktor kadang-kadang itu harus berbohong. Lensanya berapa? Padahal lensanya misalnya zoom ya, pakai lensa 200 gitu. Atau 70 misalnya gitu. Dia bilang, oh enggak ini lebar kok gitu. Supaya kemudian dia mendapatkan sensasi acting tertentu dari si aktor yang kemudian mengetahui trik untuk bergerak gitu. Atau ketika sutradara itu butuh gestur yang besar, ketika lensanya lebar gitu, langkahnya ya ora cimit-cimit gitu. Kalau langkahnya cimit-cimit nggak kelihatan gitu. Maka kemudian dia bilang, ini aku close up loh ya, langkahmu harus tegas loh misalnya kayak gitu. Atau sebaliknya gitu. Selalu ada kayak kayak trik gitu yang dilakukan oleh sutradara yang kemudian juga berkesinambungan dengan kualitas aktornya gitu. Nah Cindil tidak ada di pertanyaan itu. Rasanya dia ketika berakting, bahkan ketika dia berakting tidak direkam sekalipun mungkin dia menjadi menikmati sekali sepertinya. Ada satu pengalaman yang cukup menarik dan saya pikir itu adalah sebuah usaha Cindil untuk ngetes saya gitu. Ini seberapa sih sebenarnya si sutradara ini punya sikap atau punya keputusan gitu. Lucu sih kejadiannya karena di film The Sign of Vision itu ada satu adegan yang dia jalan pelan sekali terus duduk di sofa. Adegannya duduk di sofa. Adegannya itu waktu dia bersama Lukman Sardi sama Rahel lagi ngobrol gitu. Pas dia duduk di sofa itu
take pertama itu dia duduk di sofa itu begitu pantatnya nyentuh sofa, dia itu mendat gitu loh, mantul itu loh. Deng, gitu. Deng, deng, gitu. Ayo bajingan toh, maksudku ya orang ngono kuwi lah Mas, maksudku piye iki wong kok iso mendut mentul gitu loh, gara-gara sofa itu loh. Karena aku juga kaget toh, aku nggak nge-brief itu, maksudku duduk aja, tapi dia improve-nya di situ gitu. Aku datang ke Madu, dia bilang, kayaknya nggak gitu deh Mas. Nganu yo, kemendaten yo gitu bahasanya. Bahasanya ini kemendaten gitu loh, aku iya kemendaten iki. Jadi langsung mak plus ngono wae lungguh gitu. Itu menurutku juga antara dia itu sebenarnya nguji gitu, atau dia sebenarnya juga sedang bukan menguji saya aja sebagai sutradara di film itu, tapi dia juga menguji apakah kemudian eksperimentasi seperti ini tuh bisa ditaklukkan, maksudnya bisa jadi tawaran mungkin baru gitu dalam nggak tahu dalam acting atau dalam apa, aku nggak tahu dalam pikiran dia itu apa gitu, tapi itu menarik sekali adegan itu. Jadi akhirnya ya sudah kita putuskan, dia langsung makpes duduk gitu kira-kira. Seperti itu. Cuman itu menurutku juga indikator bahwa dia itu begitu menikmati berakting dalam banyak medium gitu. Tentu di panggung ya saya nggak bisa memungkiri, setiap kali aku menonton dia di panggung aku selalu menyukai. Terakhir yang di panggung dia online aja lucu kan, yang Yurfir yang dia pakai topeng kostum-kostum dan sebagainya, menurutku itu kemekelen aja gitu. Atau bahkan waktu dia yang di Purna Budaya yang terakhir apa ya Mas Yo? Yang kan ada waktu ya, yang dia jadi bawa senapan gitu. Itu jadi itu juga aku sangat ini. Nah, kalau kemudian kita berbicara lebih saya pribadi berbicara lebih luas, berbicara tentang lintas antara akting Gunawan Marianto di film atau keseluruhan akting teater di orang yang berdisiplin teater di film, saya kira juga karena betul seperti Mas Hikmat tadi bahwa saya dibesarkan dari sebuah pengalaman melihat secara visual banyak sekali hal yang di depan saya gitu. Misalnya teater tentu saja banyak ragam, kalau teater di Jogja kan banyak ya, kita nonton teater Garasi, dulu Gardanala, terus kemudian ada Pak Butet dan kawan-kawan, kemudian ada teater di teman-teman waktu itu saya pernah menonton misalnya ada isi lagi tugas akhir atau apa, itu kan banyak sekali, atau SMA bahkan itu kan banyak sekali jenisnya, banyak sekali bentuknya, atau kemudian paparan-paparan bentuk panggung yang kemudian sering dipajang di Taman Budaya. Dari zaman dulu saya pernah jadi volunteernya Intro Dance dari Belanda, kemudian jadi volunteer seni pertunjukan tari yang sebenarnya lebih juga teatrikalnya si Boy G Sakti kayak gitu. Jadi memang sebenarnya lingkup konsumsi saya terhadap yang mempengaruhi ciptaan saya itu juga sangat dipengaruhi dari panggung sedapat mungkin. Kalau saya pernah berbicara bahwa sebenarnya pengalaman sinematik pertama saya itu juga dari ketoprak tobong gitu loh, yang dulu ketoprak yang pakai layar geber gitu, naik turun gitu, yang kemudian ada kayak pembagian scene-nya yang menurut saya sangat menarik. Tapi bahwa kemudian sebenarnya kalau dianggap sebagai penyegaran baru, saya pikir yang menyegarkan itu Gunawan Marianto gitu. Saya itu mengawali sebuah pekerjaan tentu juga memindai juga kemampuan pribadi gitu, yang tidak sepenuhnya juga berasal dari sebuah sekolah film yang saya punya rangkaian teori dan praktek kecil-kecil dulu sebelum sampai akhirnya menciptakan misalnya istilah kata-kata gitu. Ya istilahnya ini mengawur sih gitu loh. Di awalnya itu ngawur dulu gitu, nggak sama sekali nggak tapi itu kemudian kan menjadi sesuatu yang terkumpul sedikit demi sedikit dari semua influence yang itu gitu. Gunawan Marianto juga sebenarnya banyak sekali memberi metode gitu kira-kira saat kita mau menciptakan Wiji Tukul yang punya sifat tertentu yang kemudian tidak 100% bisa kita wujudkan dari Wiji Tukul yang asli gitu. Maka kita selalu mencari model atau visualisasi orang yang nyata gitu. Waktu itu kami melihat dan mengamati sosok itu adalah sosok Mas Kocluk ya, almarhum Mas Kocluk yang
juga ini teater yang sering kehadirannya dalam sebuah komunitas itu sering tiba-tiba muncul dan kemudian pergi. Katanya Wijidukul juga seperti itu gitu dari orang-orang yang pernah bertemu gitu. Jadi kita mau figurkan, oh iya kayak si Koclok kayak lu mau teko terus kemudian tiba-tiba hilang terus kemudian ketika punya niat sesuatu itu dia bersemangat sekali untuk ngomongin. Nah, dari kumpulan-kumpulan cerita misalnya dari Halim Hade tentang Wijidukul ya saya mewujudkannya dalam percakapan dengan Gunawan Marianto untuk mewujudkan Wijidukul yang sebenarnya versi kami. Kalau kemudian dilihat juga pasti bukan, mungkin orang teman-teman juga tidak pernah, teman-temannya Wijidukul juga tidak bisa bilang 100% mirip Wijidukul kayak gitu. Bahkan ekspresi meledak-ledaknya Wiji pun tidak ada dalam film ini gitu. Kira-kira sih seperti itu ya. Saya tidak tahu apakah kemudian ini menjadi pembukaan yang terlalu menyeluruh atau gimana? Apa ya? Terlatih aku ngene iki. Oke. Cek. Baik, itu tadi teman-teman. Anggi udah bercerita tentang bagaimana dia mengawali prosesnya dan sebenarnya sebelum Optasisimus itu juga sebenarnya penglihatanmu, pengamatanmu tentang Gunawan Marianto itu udah lebih dulu di panggung ya sebenarnya. Ya. Nah, sebenarnya ada sih saya pribadi ada pertanyaan besar sebenarnya. Keterhubungan teman-teman yang sekarang, yang jauh sebenarnya, dengeran ya. Teman-teman film yang sekarang yang jauh. Wah, angel tenan. Dituntut. Ujian nek ngene iki vokale gitu. Maju aja. Oke, teman-teman. Iki kanu nggih, Pak. Kudune standar sound-e kayak 21, Mas. Jadi masalah vokalku rampung. Dibales-balesan lho, Pak. Oke, sound-e iki kuwi ya Husani. Sound-nya yang itu ya. Kedengeran ya. Aku yang jauh ada pertanyaan kok. sih besar, bagaimana kemudian hubungan ya atau relasi antara disiplin film dan teater, dan kemudian juga sebenarnya relasi itu kan mengandaikan juga pergaulan ya, pergaulan yang bersilang itu pasca reformasi memang terlihat merenggang gitu. Karena misalnya Kuldesak itu ketika aku berkesempatan lihat acuannya selalu aku ingat bahwa oh itu neorealisme, terlebih di New Wave gitu loh. Gaya-gaya yang kemudian aku boleh bilang mungkin acting itu jadi gimmick gitu loh. Karena yang dimaksimalkan adalah gambar dan suara itu. Bagaimana teknologi yang melingkupi itu bisa menutup, sebisa mungkin dimanfaatkan untuk menutup kekurangan itu, ketubuhan dan lain sebagainya. Nah, kemudian generasi yang mungkin 10 tahun lebih muda atau 20 tahun lebih muda dari aku dan Anggi kayak gitu, konteks penghubungnya jika itu memang dirasa penting itu seperti apa? Tentu tidak bisa dong menuntut bahwa tiba-tiba anak isi media rekam kemudian dia selingannya adalah juga mengurusi atau punya disiplin soal panggung juga gitu. Pun juga Anggi pun persentuhannya tidak sebegitunya gitu. Artinya ya dalam hal pergaulan masih, tapi tak pikir kalau disiplin sampai latihan olahraga bareng gitu. Sepertinya enggak. Nah, aku pertanyaanku di ini sih. Jika itu memang penting, bagaimana cara menghubungkannya sehingga penyegaran yang telah ditawarkan atau dihasilkan oleh Gunawan Marianto itu ada dinamikanya ke depannya. Kayak gitu sih. Mungkin dari Mas Hikmat dulu yang mungkin bisa kasih perbandingan juga. Tidak hanya di Jogja sih, tapi mungkin pengamatannya di Jakarta atau wilayah lain
yang Mas Hikmat kerap jalan-jalan gitu, seperti apa? Kedengeran nggak ya Mas Hikmat? Kedengaran saya Yuk. bunyi nggak? Suara saya kedengaran nggak? Iya. Suara saya kedengaran nggak? Dengar. Oh dengar, oke. Ya, ya gimana ya? Yang buat saya menyegarkan dari kerjasama antara Gunawan Marianto dengan Anggi, kalau konteksnya film istirahat kata-kata dan science of fiction itu kan pertemuan dua perjalanan gitu ya, perjalanan kreatif gitu. Mungkin Anggi tidak merasa bahwa bahkan pragmatik gitu kan, oh ya kebutuhannya begitu ya paling gampang pakai cindil gitu kan. Jadi prosesnya udah nggak perlu ada pengarahan yang terlalu melelahkan gitu kan, ya udah tahu apa yang harus diproses gitu kan. Tapi kan Anggi juga punya perjalanan ya, dari segi misalnya bahwa Anggi punya kecenderungan filmnya jelas sangat sangat visual, tetapi juga rujukan visualnya tidak sebatas Quentin Tarantino gitu loh. Ya toh? Maksudnya kan udah ke film Asia Tenggara, udah kenal Api Capong, udah kenal New Wave juga, dari zaman Godard masih bisa ditelan ceritanya sampai udah nggak bisa ditonton lagi mungkin. Agnes Varda gitu kan, dan sebagainya gitu, Love Diaz gitu kan. Jadi dan juga Iran gitu kan, dulu kan ngegeng sama Purbanegara ya, dan kalau Ya. Purbanegara itu rujukannya kan mungkin ada yang sama gitu kan, Ozu sama Kurosawa, tapi juga sangat kental dengan film Iran gitu kan, dan perkembangannya terkini dengan segala dimensinya gitu. Yang agak beda dengan teman-teman Kuldesak ya, yang mungkin lebih dekat sampai ke Joko Anwar, Timo gitu ya, Upi gitu, yang mungkin lebih alurnya itu adalah visual-visual macam Quentin Tarantino, Wong Kar-wai, yang juga ditonton juga oleh generasinya Anggi atau kawan-kawan Anggi, tapi arahnya beda gitu kan. Saya nggak pernah dengar diskusi yang sangat hangat atau antusias gitu ya tentang film-film Brilliante Mendoza atau Simon Liang atau Love Diaz gitu ya, Asia Tenggara aja deh dulu ya, belum Amerika Latin gitu ya, atau Belatar gitu di lingkaran itu gitu. Dan kelihatan kemudian mereka tumbuh dengan bukan wacana, bukan diskursus, tapi paradigma gitu, paradigma menulis skenario yang apa, bagaimana, dan paradigma editing apa gitu, dan paradigma mengelola kamera yang kayak gimana gitu loh. Itu mungkin juga variabel Jakarta banget ya, jangan-jangan bahkan variabel Jaksel. Anak Jaksel kali ini pada gitu ya. Tapi saya melihatnya sosiologinya itu lebih pada bukan sekadar mereka mungkin persinggungan dengan sekolahnya gitu ya, IKJ gitu. Tapi saya lihat konsumsinya. Mereka satu lahir dari kelompok, walaupun nggak melulu berarti bahwa ini ada hubungannya dengan SSE ya, tapi saya perhatikan obrolannya, rujukannya, kenangan mereka gitu, antusiasme mereka dari masa dengar dikit-dikit. Dan saya bahkan punya pengalaman begini. Mungkin kenapa saya jadi agak-agak punya terbentuk gitu pandangan terhadap generasi Kuldesak ini gitu ya. Waktu film Fargo ya. Waktu itu kan ada Fargo, ada berapa film gitu. Nah, pas lagi Fargo menang itu ada acara, saya masih jadi wartawan waktu itu, tahun 90 berapa sih? Itu kan sesudah Quentin Tarantino meledak dengan Pulp Fiction, itu creating a new generation lah di mana-mana juga gitu ya. Tapi pada saat itu juga film-film Hong Kong lagi banyak gitu kan. Suhak lagi merajalela gitu kan. Wong Kar-wai muncul juga gitu kan. Sebetulnya film Iran masuk juga gitu. Tapi waktu itu saya ngeliput di Planet Hollywood, ada nobar penganugerahan Oscar waktu itu. Dan satu meja itu ada Riri Riza, Mira Lesmana, saya lihat dari jauh tuh, ada siapa, Rizal Mantovani gitu loh. Saya kira ini sebelum Kuldesak ya. Dan mereka tipikal khas gitu, anak-anak muda. Yang kemudian lama-lama saya
apa ya, kadang-kadang pasang kuping gitu ya beberapa tahun kemudian, atau melihat misalnya ketika era medsos muncul gitu kan, dulu mah apa sih Friendster, terus apa sih Multiply gitu ya gitu, dan kemudian Facebook, kemudian Twitter gitu ya, kelihatan tracknya jelas gitu. Yang kita bisa membayangkan terkonstruksi. Saya lihat bahwa mereka sosiologinya sama, konsumsi terhadap film-film kadang-kadang dengan memiliki ya. Kalau saya mungkin dulu sebagai penonton menonton film yang sama butuh waktu karena nebeng atau nyari aksesnya, sampai akhirnya saya ketemu di mana saya bisa minjem laserdisc yang nyewa laserdisc yang filmnya cekwawaw gitu kan. Dan toh waktu itu juga pilihannya juga beda mungkin dengan teman-teman. Nah, konsumsinya itu menyebabkan munculnya paradigma yang khas, yang fokusnya pada visual, teknis gitu ya. Walaupun mereka punya standar acting juga yang kebentuk seperti yang tumbuh di dalam film-film yang mereka tonton. Misalnya gini deh, sederhana deh. Film-film kayak Wes Anderson atau karya-karya kayak Quentin Tarantino kan mengandaikan standar acting tertentu, tapi standarnya itu standar Hollywood gitu. Sementara misalnya film Hollywood bisa jadi karena neorealis gitu kan, amatir loh, ya kan, amatir actingnya gitu, tidak melalui disiplin ketubuhan. Tapi pada yang sama, para filmmaker yang rujuk itu juga kan punya, dan standar acting Hollywood itu kan punya sejarah keterkaitan dengan infrastruktur kesenian kebudayaan yang membuat mereka sangat karib sejak masa sekolah SMA dengan drama Shakespeare atau musical gitu, sehingga kebentuk tuh. Tapi kalau kontemporer mungkin nggak terlalu ya gitu, mungkin nggak terlalu gitu. Nah, sementara apa namanya, yang di sini nih mereka kan melihat Quentin Tarantino segala macam tanpa terlalu karib dengan tradisi atau apa namanya, situasi teater maksudnya semasa mereka tumbuh gitu, tumbuh estetiknya seperti di sana gitu, di rujukan mereka entah di Hollywood atau di Eropa gitu ya. Kan nggak ada musical industri musikal gitu di Indonesia gitu kan. Paling selera musikal mereka terbentuk oleh musikal Broadway juga gitu kan. Nah, mereka mungkin nggak terlalu akrab dengan Gandrik, dengan teater koma mungkin adalah gitu ya, adalah nonton gitu kan, paling nggak baca-baca beritanya gitu. Tapi lebih dari itu nggak terlalu gitu, nggak terlalu tumbuh dengan itu kemungkinan, sehingga tidak terinternalisasi untuk kemudian didedahkan menjadi gagasan sinematik mereka gitu. Gagasan sinematik mereka terbentuk oleh konsumsi yang kayak gitu. Sementara orang kampung kayak saya mungkin ya ngelihat Cina Ngamuk di pasar Minggu teater gitu ya, ngelewatin kali, layar tancap gitu kan, ya wis campur-campur, tapi bukan tiba-tiba sih ya, bertahap gitu ya, ketemu film-film di teater Hutan Kayu, terus ketemu di mana mereka menyewa, nyewa sendiri, nggak usah datang ke teater Hutan Kayu gitu kan, nyewa sendiri di Guntur gitu kan, laser, ngulik-ngulik di Jalan Surabaya, di mana gitu kan, bekas-bekas gitu kan, terus sampai ke Glodok gitu kan, nyari VCD sama video gitu kan, dan pada saat yang sama sambil baca Pauline Kael, baca apa segala macam, sehingga saya kira demikianlah, walaupun tidak punya dan waktu itu belum ada downloadan tapi bajakan udah banyak ya. Ya kan, dulu sih bukan disebut film festival, pokoknya sejauh yang kita tahu aja, wah Kubrick, siapa yang ribut dikit tuh, tapi kok ada gitu kan videonya di Glodok gitu kan. Mungkin banyak juga filmmaker yang kayak gitu. Nah, saya kira Jogja juga membentuk sosiologinya tersendiri. Apakah kemudian penting melanjutkan kesegaran yang dibawa antara lain oleh Gunawan Marianto ini? Ya, saat ini terjadi konvergensi ya. Jadi misalnya sekolah akting yang saya sebutkan itu, yang tadi misalnya yang sangat merajai sampai ekskul gitu ya, sampai film ekskul itu adalah Eka Desitorus, yang saya bahkan heran, mungkin karena dia penulisnya ya, ada film-film yang didedikasikan kepada acting coach gitu, dan saya lihat cara acting coachnya itu kayak gitu. Tapi sekarang tumbuh juga orang-orang teater yang kemudian, bahkan terakhir kan untuk satu film, kalau nggak salah buat yang autobiografi ya, Cindil juga jadi acting coachnya gitu kan. Jadi mulai masuk lagi gitu kan, disiplin-disiplin ketubuhan yang tumbuh dari teater kontemporer yang dijalani oleh orang semacam Cindil gitu. Misalnya Yayu Unru gitu.
dia punya pendekatan yang beda tuh. Kalau misalnya Eka Desiturus bilang paradigmanya acting itu adalah aksi, dan aksi itu kalau saya tafsir kemudian adalah untuk menjadi wahana ya, menjadikan tubuh sebagai wahana. Jadi tubuh yang bergerak itu wahana untuk mewujudkan cerita di depan kamera. Kalau Yayu kan beda. Yayu itu pendekatannya acting itu apa sih? Acting itu adalah menemukan kebenaran. Wah, kan hal-hal kayak gini kan acting itu kebenaran loh, bukan pura-pura gitu kan. Saya jadi inget kredonya Sujoyono kan, kebenaran sebelum gaya gitu kan. Jadi kalau saya lihat misalnya, kalau besi ya harus benar seperti besi gitu digambar. Saya membayangkan mungkin paradigma itu gitu. Jangan, atau kalau di dalam dunia komik kan antara Pak Man sama Pak Jair. Kalau Pak Jair Jaka Sembung itu kan dia nggak peduli. Itu kok kudanya mirip anjing, ya biarin toh pembaca pokoknya tahu itu kuda gitu kan. Sementara kalau Pak Man kan kuda harus kuda gitu kan, kebenaran gitu kan. Nah, menemukan kebenaran itu butuh proses dan butuh eksplorasi, disiplin yang mewujud pada tubuh tetapi dan menggunakan tubuh, tetapi sebetulnya bermula adalah gagasan gitu kan, konsep gitu kan. Eksplorasi gagasan ini yang sangat terbiasa di generasi aktor atau bintang film yang besar di teater zaman dulu, dari Deddy Miswar sampai sampai ke Gunawan Marianto gitu. Sekarang terjadi konvergensi. Ya, yang besar dengan estetika visual macam yang diperlihatkan dalam dua filmnya Anggi ini, menurut bacaan saya gitu ya, itu kan bisa berjabat dengan sangat optimal lewat kerjasama dengan para aktor-aktor yang memberdayakan ketubuhannya dalam disiplin teater kontemporer ini gitu. Dan saya melihat di mana-mana juga ada, misalnya film Joel Cohen yang baru itu yang Tragedy of Macbeth itu kan yang menarik tuh yang tokoh sisternya itu loh, yang contorting body. Bahkan di film populer ya, Spider-Man, itu Spider-Man-nya Andrew Garfield, kan kebayang nggak bahwa dalam film yang mengandalkan kebintangan, wajah ganteng dan sebagainya, wajah tuh tubuh. Lah ini kok piye? Superhero-nya mukanya ditutup semua, gimana cara mengekspresikannya gitu kan? Lah Andrew Garfield dibilang paling ekspresif. Lihat deh, ada adegan di mana dia tuh sedang panik gitu. Seluruh tubuhnya tuh bergerak, dan dia kan disiplinnya disiplin teater Broadway gitu. Jadi ada konvergensi gitu. Jadi kalau bila dianggap, saya pikir memang penting karena itulah trennya sekarang, konvergensi. Tapi kemudian bagaimana? Nah, kalau bagaimana ini ya, saya kira misalnya Garasi sebagai kolektif juga sudah makin terbiasa ya berkonvergensi dengan medium film, apalagi 2 tahun pandemi. Ya kan, itu saya kira peluang jadinya. Ini kan liveness harus diganti sama bingkai kamera gitu kan. Ada beberapa yang impress, ada yang menolak gitu kan. Yang impress misalnya kalau kawan saya ditarik gitu kan, Yola gitu kan, dia bilang wah sekarang kita koreografinya menjadikan kamera, letak kamera, besarnya kamera sebagai variabel penting. Kita pokoknya masih masuk frame apa enggak gitu kan. Jadi ya bahu bisa bergerak, ya close up bisa menangkap tarian di wajah kali gitu kan, dan sebagainya gitu. Tetapi hal-hal seperti ini bisa jadi peluang kemudian dua-duanya saling menyadari kebutuhan untuk menyambut atau menyongsong atau merangkul keberbedaan medium yang ada dan keberbedaan paradigma yang ada. Jadi saya kira sedang ketemu equilibrium yang baru kali ya, dan mungkin ya kawan-kawan yang besar dengan tradisi teater, tradisi eksplorasi di teater kontemporer ini bisa lebih ini aja gitu, lebih GR aja gitu. Gue mau menyumbang nih ke film Indonesia aja, gitu kan. Karena film Indonesia pasti butuh perkembangan baru karena udah basi juga. Sekarang nih kalau kita lihat gitu ya, ketubuhan yang nggak membutuhkan eksplorasi gagasan terlalu banyak tapi masih bisa memiliki dampak visual yang visceral gitu, yang langsung, itu paling film action kan, film The Raid gitu misalnya, gitu kan. Tapi bagaimana dengan film lain? Kan dengan segera kelihatan bohongnya gitu. Nah, orang tuh kan jadi kagak asik nih filmnya, nggak meyakinkan gitu kan. Orang tuh makin kritis juga, bahkan abg yang nonton film horor itu juga sekarang makin kritis gitu loh. Punya rujukan bandingan begitu ada yang nembus gitu kan. Ada misalnya kan si Ruth itu kan di 212 jadi si Nyi Gendeng itu ya. Wah, eksplorasinya sampai makan sampah 3 hari dari makan dari tong sampah 3 hari gitu kan. Wah, itu nggak ada yang nyuruh gitu kan.
Tapi kan kemudian hadir gitu kan di film 212, bukan 212 yang Islam ya, 212 ini apa, Wiro Sableng gitu kan. Kan jadi kerasa emang beda ya yang punya disiplin ketubuhan demikian gitu loh. Di layar yang bahkan merasa tidak membutuhkan itu gitu. Itu sih paling. Oke, Anggi mungkin mau jawab. Kalau kalau mau apa namanya mencoba menjawab pertanyaannya Suluh tentang eh, penting tidaknya, kemudian ada ini ya saya jawabnya penting, dan bagaimana menumbuhkannya ya sebenarnya seperti semua hal yang terjadi di Indonesia. Kita bikin tren bahwa panggung itu adalah bagian penting dari seorang aktor untuk bisa naik level. Ya kan? Harus seperti itu. Harus seperti itu. Ya kan? Dan itu harus dibangun bersama-sama supaya nanti saya juga mendapatkan sebagai pembuat film kemudahan-kemudahan, iya toh, bertemu Cari untung lah aktor-aktor, dia. ya, Intinya bertemu dengan aktor-aktor yang juga memang sudah punya apa namanya, sangu. Apa sih bahasa Indonesia sangu itu apa ya? Bekal. Nah, aku harus ngomong udah punya uang saku. Bajigur, aktor punya uang saku piye, nggak usah dibayar nanti. Tapi sudah punya bekal gitu. Caranya memang harus ada satu apa namanya provokasi supaya kita juga penonton itu juga menuntut sebuah kesempurnaan acting. Kemudian penonton juga mulai menikmati berbagai macam acting dalam sinema Indonesia yang kemudian juga kalau ditarik lagi referensinya juga seharusnya punya irisan dengan panggung di Indonesia atau bahkan kemudian disiplin-disiplin acting yang mungkin misalnya apa namanya kontemporer gitu, bahkan panggung-panggungnya lebih kontemporer. Sudah terjadi saya kira dalam waktu mungkin 3 tahun terakhir ini banyak sekali selebriti-selebriti yang mencoba berada di panggung, monolog ya kan, terus kemudian ada apa pertunjukan di gedung kesenian dan sebagainya, itu sudah terjadi dan kemudian menjadi satu apa ya namanya, menurutku menjadi suatu tren ketika juga orang itu mulai bisa penonton mulai bisa punya pengalaman menonton si selebriti tadi yang sedianya dibesarkan oleh lensa, kalau bahasanya seperti itu. Jadi orang-orang yang dibesarkan oleh lensa ini berada di panggung yang mereka lalu punya disiplin yang berbeda gitu. Tadi saya sebut orang bisa kenal lensa, bisa tahu lensa 50 atau 200 itu karena kemudian dia terbiasa sekali dengan lensa gitu. Jadi tren itu memang harus dibangun. Saya kira mungkin memang tidak bisa kemudian apa namanya berharap pada suatu program, apa maksudku, suatu program apa namanya pendidikan yang terlalu serius untuk menunjukkan bahwa acting itu seperti apa sebagai demand di penonton dan sebagai kemudian apa disiplin ketubuhan dan pengetahuan di kalangan orang-orang di film gitu. Tapi juga harus dibangun ini menjadi sesuatu yang ada dan hidup gitu, ada dan kemudian memang muncul dalam keseharian gitu. Nah, saya bersyukur sih sebenarnya karena kemarin seperti misalnya waktu pandemi itu ya, kemudian saya membantu beberapa proses perekaman monolog yang dilakukan oleh teman-teman yang selebriti loh, ada Laura Basuki, ada Chico Jericho, ada siapa Chelsea Islan gitu, terus ada banyak sekali selebriti-selebriti yang kemudian mereka menjajal panggung. Menurutku itu patut dihargai karena mereka ini apa namanya mulai bisa merasakan ruang gitu, bukan kemudian frame gitu. Mulai bisa menggerakkan dan punya impuls bahwa ketika aku berkata satu kalimat tertentu di dialog itu impulsnya bukan cuma mimik muka, bukan impulsnya apa namanya yang berekspresi bukan mimik muka tapi juga tangan gitu, tapi juga langkah kaki. Jadi kesadaran itu memang mungkin agak
instan gitu, mereka berlatih berapa bulan atau berapa minggu, tidak kemudian seperti kawan-kawan teater yang memang sudah sebagian besar hidupnya itu ada di disiplin seperti itu. Tapi menurutku itu juga harus ditumbuhkan lagi, harus di ini gitu. Supaya itu tadi nantinya orang-orang macam saya dapat kemudahan bertemu dengan aktor-aktor yang memang sudah punya bekal yang kemudian bisa memberi nuansa baru, atau bukan nuansa ya, bukan pertama ya, tapi nuansa baru, kesegaran baru pada sinema Indonesia. Betul, bisa itu. Itu kepala sekolahnya udah teriak. Gitu. Menurut saya itu sih. Kita juga patut sih kemudian misalnya lembaga-lembaga seperti Teater Garasi juga mungkin juga harus mulai inilah Mas, mengkampanyekan itu gitu. Bahkan kita apa kita tahu bahwa Andrew Garfield itu disiplinnya Broadway sebelum Hikmat Darmawan berbicara gitu. Mungkin kita nggak tahu, apakah kita tahu bahwa Meryl Streep itu Broadway nggak sih Meryl Streep? Broadway gitu. Atau aktor-aktor besar yang menjadi selebritis di Amerika itu Broadway atau off Broadway gitu misalnya gitu. Yang kemudian memang punya pelajaran dan kedisiplinan tubuh yang luar biasa. Nah itu mulai dikampanyekan sih, mulai dibikin tren sih. Siapa yang membuat? Ya mungkin teman-teman yang kemudian bersinggungan dengan acting-acting panggung dan kemudian harus disambut juga oleh teman-teman selebriti yang kemudian merasa dirinya butuh ditantang untuk tidak mengulangi terus-menerus bentuk-bentuk yang itu saja. Gitu kira-kira. Ya karena itu tadi lensa itu kadang-kadang ya sudah ada akal-akalannya. Begitu kira-kira kalau Iya. Nyumet apine ngelebung ya gitu Betul. aja. Iya, bombong Mas Yudi dan kawan-kawan toh ini. Iya, dan biar kawan-kawan kita yang lebih dapat, luas gitu. biar kita dapat lagi gampangnya gitu kan. Ya aku kan punya usaha yang lain juga, nggak gampang-gampang juga kan menjadi Salah punya satunya disiplin. bombong ini loh. Iya, Bombong ini loh. gitu kira-kira. Oke, wah masih bisa lah ya jam. Ini udah 9:30 tadi saya bilang 9:30 tapi ya jam 10 nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lanjut. Saya berikan kesempatan pada teman-teman untuk mengajukan pertanyaan. Boleh ke Anggi, boleh ke Hikmat, boleh ke keduanya. Ini banyak, ada beberapa teman dari film, ada beberapa teman yang saya sepertinya kenal sebagai aktor juga, di teater juga gitu. Ada yang mau mengajukan pertanyaan? Oh. Cuma tersisa 2 kuota pertanyaan ini. Wah. Gitu. Wis. Ini ya. Sini dong. Enggak ya? Oral. Kameranya pen gitu. Set gitu. Seperti biasa ini bukan pertanyaan, jadi malah ngobrol. Aku terima kasih banget sama pemetaannya Hikmat dan Angginun gitu. Terus sedikit yang mau aku bahas adalah ketimbang pertanyaan, memang ini pembahasan berkaitan dengan bagaimana sebenarnya yang disebut sumbangan Mas Gunawan Marianto itu agak lebih material, paling enggak dari sisi yang aku tahu karena aku lama berkolaborasi dengan Gunawan Marianto di berbagai segi dan garis bawah ketubuhan jelas barangkali salah satu kontribusi dia yang paling bisa kita bicarakan, terutama setelah ini barangkali kan ada science fiction yang sepenuhnya adalah medium yang dia pakai adalah tubuh. Tapi di istirahatlah kata-kata aku jadi ingat resepsi pertamaku karena apa yang dia capai di sana itu bukan kerja sebentar gitu, dalam pengertian apa yang dia cari di pelisanannya gitu ya, pelisanan itu panjang sejarahnya kan, karena dan Mas Hikmat tadi udah ngasih sedikit
cerita panjang tentang hubungan antara teater modern Indonesia dengan sinema ya. Dan aku ingat ada percakapan panjang yang muncul setelah kami nonton lewat jam malam waktu itu. Dan di lewat jam malam ada salah satu tanda di lewat jam malam yang paling menarik buat kami pada saat itu, dan segera obrolan jadi panjang dengan Mas Gunawan, adalah pemilihan film itu. Kalau teman-teman ingat, lewat jam malam itu filmnya di Bandung settingnya, di tahun 40-an something, filmnya 53 ya, 54 atau 53. Tapi settingnya itu pasca revolusi gitu kan ya. Dan semua orang dalam film itu berbahasa Indonesia formal. Satu-satunya kesempatan ada bahasa Indonesia dengan afektasi lokal itu bahasa Jawa sedikit di film itu, sepanjang film itu. Pilihan aktornya juga kalau nggak salah yang main Iskandar itu keturunan Arab Jambi gitu, dia artinya berbahasa Melayu. Dahlia juga berbahasa yang jadi ininya juga berbahasa Indonesia formal. Itu bukan bahasa Indonesia yang dipakai dalam bahasa sehari-hari. Jelas itu, waktu itu kita sedang bicara soal betapa masih mudanya bahasa Indonesia, sehingga yang dilakukan di film tersebut adalah semacam idealisasi atas bahasa Indonesia yang bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Padanannya dalam kasus ini memang Mid Atlantic American accent di Hollywood ya, yang apa contohnya itu kayak Katharine Hepburn gitu, dan terutama sampai sekarang sebenarnya masih terlembaga di seluruh Juilliard School. Jadi murid-muridnya lulusan Juilliard itu pasti menguasai Mid Atlantic accent, dari mulai ya Katharine Hepburn terus turun terus sampai ke siapa, Kevin Spacey, apa Val Kilmer gitu, yang terakhir Adam Driver yang jadi Star Wars itu. Bahasa Amerikanya pasti Mid Atlantic gitu. Mid Atlantic ini sama, nggak ada yang make. Itu seperti apa, idealisasi bahasa Indonesia di bahasa Inggris American gitu, yang kalau make bahasa itu jadi kelihatan apa, anak sekolahan dan seterusnya gitu. Bahasa Indonesia aku rasa punya padanan yang sama dengan itu ya, terutama ya karena Asrul Sani juga habis itu sekolah sempat setahun di USC, terus kan siapa namanya Usmar Ismail juga sempat setahun di USC tahun 54 sampai 55 gitu. Jadi bagaimana Hollywood bekerja dengan menyorong bahasa ini, menyorong Mid Atlantic language ini, aku kira mungkin ini dugaan gitu. Tapi bahasa Indonesia yang kita lihat kemudian dari tahun 50 dan kemudian berlangsung lagi di sinema di tahun 70-an itu dipenuhi itu ya, formal, bahasa Indonesia yang formal gitu. Ada yang teridealisasi di sana gitu. Perkara besar dari idealisasi bahasa ini kan kemudian adalah bagaimana politik Orde Baru ada kuasa bahasanya gitu ya, sehingga mendengar bahasa yang formal ini jadi itu toh, semua kata benda abstrak tuh, kean itu loh, ada apalah kebebasan atau itu terdengar seperti bahasa yang juga dikorupsi sama rezim Orde Baru. Ini kenapa kalau misalnya penjelasan paling praktis atas kehidupan sehari-hari, kita semua di semua lokal itu tetap bertahan dengan bahasa lokalnya masing-masing kan, termasuk Jakarta dengan gua lulu itu kan gitu. Dan jarak antara ini semua dengan representasi kenyataan di film misalnya gitu, jadi semakin lama aku kira semakin jauh, sampai ketika Kuldesak datang dia tampak seperti kesegaran berbahasa di titik yang lain ya. Kalau kita ingat actingnya Rian Hidayat lah gitu kan, kayak dia wakil dari ini Kurt Cobain zaman itu ya, sorry yang referensi 90-an yang nggak jelas gitu. Tapi ada gitu, Rian Hidayat seger, bahasa Indonesianya seperti bahasa Indonesia sehari-hari gitu. Lalu terus kemudian revolusi Jakarta Selatan itu ya Dian Sastro menggunakan aku gitu ya, sampai sekarang semua orang ngomong aku gitu, aku gitu ya, wajah aku, ya itu kan gitu. Nah itu kan pada saat yang sama sebenarnya itu bukan juga kenyataan berbahasa Indonesia sehari-hari di mana-mana yang sama kan gitu ya, itu cuman kenyataan lokalitas bahasa Indonesia di tempat tertentu yang kita terima sebagai kesegaran gitu ya. Tapi ada jarak yang panjang itu antara, aku kira ada jarak yang kemudian seperti disegarkan sama acting di saat itu gitu, karena formalisasi yang berlangsung di teater, dan teater modern bukannya tidak salah ya, tidak bersalah dalam soal itu ya, karena idealisasi dan berbahasa itu lama jadi
jadi kerak gitu. Mungkin IKJ salah satu yang bersalah di sana gitu ya, karena nggak pernah direvisi sama lembaga. Kalau Wahyu Siombingnya aku pikir sih sebenarnya cukup terbuka sama berbagai kemungkinan. Memang cuman ketika dia bina drama di TVRI, ini kalau teman-teman tahu gitu, bina drama di TVRI itu selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan formal, dan jaraknya jauh sekali dengan kehidupan sehari-hari gitu. Kita dulu udah seger ngedenger Lost Man kan. Kalau di TVRI dulu ada yang sekarang di remake sama Iva kemarin ya. Tapi itu karena kemudian dia mengizinkan Matias Mucus waktu itu ngomong pakai bahasa Indonesia berlogat Jogja gitu. Ini yang sebenarnya mulailah gitu di titik tertentu kayak mulai ada upaya menarik bahasa Indonesia ke tingkat yang lebih everyday life dengan lokalitas yang clear ini. Mas Gunawan Marianto aku kira kenapa panjang lebar sampai ke sini? Mas Gunawan Marianto itu mengusahakan bahasa Indonesia itu dengan cara yang sama. Kalau kita lihat oeuvre terbesar dia ya, bahasa Indonesia bukan bahasa ibunya Mas Gun gitu. Dia belajar bahasa Indonesia di teater pertama juga lewat yang teridealisasi, sebagaimana Yudi Ahmad Tajudin dan teman-teman angkatannya ya. Mereka semua belajar bahasa Indonesia itu yang teridealisasi dari teater ini. Tapi terus kemudian ditarik-tarik kan dalam kehidupan sehari, kemudian ditarik-tarik pada berbagai pengalaman acting mereka gitu. Nah kalau Gunawan Marianto selain acting dia juga puisi kan gitu. Bagaimana puisi dan pelisanan puisi gitu jadi bagian yang membuat bahasa Indonesia seperti semakin lama semakin organik lah dalam taraf tertentu. Formalisasi ini bisa diretas dengan berbagai kemungkinan lokalitas Jogja gitu ya yang masuk ke dalamnya gitu. Dan seterusnya. Tapi yang perlu saya catat di luar penampilannya yang sangat santai dan sederhana itu, detail macam ini nggak pernah luput sama dia. Makanya kemudian persis seperti kesaksianmu Toh Angginun, bahwa dia ngasih berbagai opsi ke kamu gitu. Persis sebagaimana dia akan memberi opsi pada dirinya sendiri untuk bagaimana membaca serangkaian kalimat gitu. Dia akan punya, di dalam kepalanya pasti akan punya 10-15 opsi yang sebelum akhirnya dia bagi ke orang lain ya, itu udah teredam gitu. Nah ketubuhan di titik yang lain gitu di sejarah formalisasi acting naturalisme di Indonesia, realisme di Indonesia kan punya problem keruangan. Mereka harus melakukan proyeksi besar karena panggung-panggung proscenium gitu. Ini kemudian yang dibongkar di dalam struktur kreatif di garasi kan, karena ruang itu sesuatu yang dimainkan terus menerus sama Yudi Ahmad Tajudin kan gitu, bagaimana ruang beroperasi gitu, pada siapa dia acting gitu, dan ketika improvisasi tubuh berlangsung kan, interaksi itu penonton interaksi berlangsung di atas panggung, artinya maksudku Gunawan tuh biasa menyikapi orang lain yang dekat pun sebagai penonton gitu. Di titik ini maka kemudian dia juga bisa punya skala yang besar tentang bagaimana proyeksi tubuh berlangsung ya. Karena dia bisa main dekat, bisa main dengan orang yang terdekat, juga dia bisa main dengan orang yang terjauh. Dan dia biasa bermain dengan cara ini. Di dalam salah satu ceritanya Slamet Raharjo tentang prosesnya teater populer mengenai proyeksi ini, sebenarnya sudah ada trik di teater Indonesia tentang bagaimana memainkan proyeksi ya. Kalau nggak salah Slamet Raharjo cerita semacam mereka latihan satu naskah, terus latihannya di siang hari, dan mereka kan latihan di teater dalam gang ya, di daerah Tanah Abang gitu, yang itu dekat dengan tetangga gitu loh, ada tetangga gitu. Jadi, tapi mereka waktu pas siang mereka bisa main biasa nih, gitu. Terus Pak Teguh suatu kali terus minta mereka latihan jam 2 pagi, karena mereka di dalam gang gitu, mereka kan harus ngomongnya pelan gitu. Nah terus besok paginya terus Pak Teguh bilang, nah kalau acting main yang jam 2 pagi gitu. Kalau acting di film itu main yang jam 2 pagi gitu. Jadi sudah ada sebenarnya soal proyeksi itu berlangsung ya gitu. Tips dan triksnya sih di sutradara-sutradara lama ini juga sudah lama mencari jalan semacam itu. Tapi cerita ini adalah cerita yang juga Gunawan Marianto tahu gitu. Aku ketemu sama Slamet Raharjo di tahun 2000-an gitu, dan cerita ini kan aku senang banget gitu, salah satu yang wah dibagi gitu. Dan ini salah satu yang aku pikir di dua level ini yang aku kira sangat bisa kita bongkar ya, lebih perlahan gitu.
aku ngomong cepat banget kan kayak kereta karena aku nggak mau ngambil waktu lama-lama. Tapi intinya adalah sebenarnya kita bisa bentang apa sih yang dimaksud dengan apa namanya menarik bahasa dalam lokalitasnya gitu, menarik bahasa dalam naturalismenya gitu, dalam naturalisme yang sebenarnya selalu parsial kan, selalu partikular. Naturalisme kan selalu ya sebagaimana yang akhirnya kamu dorong toh gitu. Salah satu yang juga kelihatan dari film ini kan kamu memainkan bahasa Indonesia yang beragam toh di film ini gitu. Ada bahasa Indonesia Arswendi, ada bahasa Indonesianya Rosa nggak pakai berbahasa Indonesia ya? Rosa tidak berbahasa Indonesia, Jonet tidak berbahasa Indonesia ya? Sedikit. Teman-teman Pontianak semua berbahasa Indonesia. Yang juga beda-beda ya, mereka juga ada yang ngomong sama si polisinya menggunakan bahasa Melayu banget gitu ya, yang ada yang di pasar, ya, pakai logat yang apa? Ke Bang, aku juga Ya. nggak terlalu ini, tapi jadi ada berbagai register bahasa atau di dalam ini. Yang itu aku pikir penting untuk digarisbawahi, artinya Cindil bisa mengkilat di sini karena lanskap bahasa yang lebar ini gitu, yang kemudian membuat dia jadi terasa menjejak bumi gitu kan. Wis, sudah, makasih. Tapi aku setuju ya sebenarnya. Ini perjalanan kreatifku ketika berpikir bahwa ternyata penonton itu akan lebih mudah punya antara dia punya ketertarikan pada jenis acting tertentu atau pada pada acting tertentu atau pada bahasa tertentu ketika dia itu punya jarak dengan bahasa itu gitu. Kita bisa menyukai film-film dari Jakarta karena lu gue. Bahkan sampai misalnya sekarang hampir semua radio di seluruh, kan aku pernah travel sampai ke Makassar sampai ke Kendari itu lu gue-nya itu ada gitu sebagai registrasi kita bahwa atau orang itu kedekatannya dengan pusat gitu kira-kira. Tapi juga aku melihat ketika kita mendengarkan bahasa dan seni acting, melihat seni acting dari Akira Kurosawa yang pasti tidak sama dengan Hirokazu Koreeda dengan film-filmnya yang hari ini, bahkan orang-orang seangkatan Akira Kurosawa atau kemudian Yasujiro Ozu yang kemudian dengan Tokyo Story-nya berbeda sekali dengan bagaimana Akira Kurosawa berakting dengan Ran misalnya kayak gitu. Itu kan sebenarnya kita bisa seperti punya pemakluman karena kita punya jarak dengan bahasa Jepang, dengan logat itu dan sebagainya. Nah, aku menggunakan itu sih Mas. Maka di beberapa film itu aku selalu memilih menggunakan bahasa yang kemudian paling tidak oleh si aktornya itu digeluti lebih banyak dalam hidupnya. Misalnya di The Science of Fiction nanti teman-teman bisa nonton ada bahasa Indramayunannya si Alex gitu. Bahasa panturannya Alex yang kemudian memang ketika kita melihat lagu Indramayu itu bahkan aku sekalipun merasa itu tuh ya kayak kemudian filmnya sendiri itu punya punya bentuk yang muncul tidak mungkin muncul ketika kita menggunakan misalnya satu bahasa yang tunggal full dari satu durasi menit pertama sampai terakhir gitu. Jadi Mas Nuri menarik sekali tadi, tiba-tiba aku tersadar, oh iya ya ternyata aku melakukannya terus menerus gitu. Bukan nggak sadar ya, mungkin ketika yang membahasakan kamu, jadi aku merasa oh ternyata itu penting untuk didalami gitu. Nggak tahu mungkin jarak itu kali ya, jarak antara kita dengan bahasa itu gitu. Nah Cindil itu menurutku juga berhasil melakukan berbagai macam bentuk sekarang siapa sih yang percaya orang bisa bergerak pelan seperti astronot gitu. Tapi ketika kemudian itu ditonton oleh misalnya ketika pemutaran perdana di Locarno misalnya kayak gitu tuh mereka juga pasti punya kodenya ya, kode slow motionnya mereka nonton Neil Armstrong yang jumping di bulan gitu. Jadi itu, tapi kemudian ketika konteksnya ditaruh di sebuah tempat yang mereka mungkin nggak tahu ya, di orang Locarno mana tahu ada Parangkusumo atau gitu. Mereka lalu punya nggak tahu ada perciknya di mana. Tapi yang jelas bahwa kemudian mereka justru karena jarak itu kita jadi punya atau penonton jadi punya punya minimal komplain gitu paling tidak ya. Karena bisa jadi itu kan.
bahkan ketika kita nonton film terus bilang, bahasanya kaku banget sih, karena kemudian kita melihat settingnya adalah Bundaran HI, gitu kan. Kita tahu itu Jakarta gitu, atau Jogja, semua FTV yang dibikin di Jogja itu, yang kemudian dimainkan oleh orang Jakarta, nanti bahasa yang muncul kan dulu, sekarang lebih baik, gitu. Dulu itu kayak gitu kan, semua kayak ngomongnya asal ono yo wis, pokoknya nanti kamu pulangnya bareng aku aja, yo wis. Nah, pokoknya yo wis itu loh, semua FTV itu kuncinya adalah yo wis yang syuting di Jogja. Coba diamati, mungkin bisa jadi disertasi S3, aku yakin gitu, karena kemudian itu, jadi saya mengamati itu. Kita punya komplain pada Yowes itu karena kita dekat dengan bahasa yang seharusnya ada di situ gitu. Tapi kita mungkin nggak bisa punya komplain dengan satu logat di Jepang Selatan, di Okinawa gitu. Karena kita ada jarak dan kita merasa kontennya yang kemudian menggerakkan kita kan. Bahkan berbicara mengenai believability sebenarnya ya bagaimana kita bisa believe dengan Spider-Man gitu yang bisa cerut gitu misalnya. Atau Superman yang bisa terbang misalnya kayak gitu ya Kak. Tapi karena kemudian itu bangunan-bangunan ceritanya itu membuat itu believable. Bahkan tadi disebut Mas Ugo soal apa middle apa sih Mas tadi Mas? Mid Atlantic kayak gitu ya. Aku nek ngrungokke ya bahasa Inggris wae gitu. Ya kan kecuali Mr. Bean gitu. Gitu loh, aku nggak perasaannya gitu sih. Oke, teman-teman. Mungkin saya ada komentar dikit ya. Ada komentar dikit buat Ugo. Boleh silakan. Soal jarak itu iya betul, dan ada kuasa bahasa memang sangat terasa. Sebagai Highlander, ya bukan Inlander, sebagai Highlander, dalam ingatan dini saya memang tinggal di Jakarta, orang tua Sunda, sehari-hari orang Betawi. Tapi yang saya rasakan adalah walaupun ada keberjarakan dan ada idealisasi bahasa, dan pada saat itu pun saya merasa banyak sekali film Indonesia yang kaku, tapi bahasa formil yang sama bisa jadi tidak terasa kaku pada satu aktor yang aktingnya bagus gitu, deliverynya bisa jadi wajar juga. Itu yang saya rasakan, artinya ada beberapa yang berterima. Dua, saya merasakan walaupun ada jarak dan waktu itu juga sudah tumbuh bahasa slang tersendiri. Dari tahun 70-an slangnya beda ke 80 ke 90, tapi relatif jaraknya itu tidak sejauh seperti yang saya rasakan di tahun 2000-an, antara bahasa lisan antara kelisanan dengan keberaksaraan. Jadi walaupun keberaksaraan terutama dalam konteks bahasa Indonesia itu mau tidak mau terpengaruhi oleh kuasa bahasa yang diterapkan oleh Orde Baru pada saat itu, dengan politik bahasa itu sedikit berbeda dengan tahun 50-an. Kalau tahun 50-an saya mungkin membaca arsip dan apa segala macam ya pasti sudah terseleksi. Saya tidak mengalami masa itu kecuali melihat film-film footage gitu ya, dan mungkin rekaman-rekaman radio gitu ya, dan itu saya tidak banyak gitu ya mengakses atau melihat orang-orang zaman itu bicara yang ketika sudah tuanya gitu ya. Pada saat itu tapi ada konteks yang menarik, yaitu bahwa bahasa Indonesia bahasa yang baru, dan sebagai dia bagian dari politik nasional untuk membangun bangsa baru ini, negara bangsa baru ini gitu kan. Itu yang misalnya kemudian menyebabkan Mas Seno itu menganggap R.A. Kosasih itu penting karena dia dengan sadar memilih menulis cerita wayang dalam bahasa Indonesia. Di saat pengguna bahasa Indonesia waktu itu praktis belum banyak, salah satunya karena akses terhadap pendidikan modern belum banyak. Waktu itu kan ada data yang kalau ini pernah saya dengar itu, ini data mungkin perlu dipertanyakan gitu, tapi kurang lebih adalah tingkat buta aksara, keberaksaraan ya, tingkat buta aksara pada Indonesia setelah waktu baru merdeka itu 90%, tapi kemudian sekarang tingkat keberaksaraannya yang 90%. Terus pertanyaannya selalu ada keberaksaraan apa? Itu kan kuasa bahasa ya. Keberaksaraan bahasa Indonesia. Jadi pada saat itu orang yang punya keberaksaraan jadi melek baca gitu ya, bisa baca huruf tradisional itu dianggap buta aksara juga.
oleh pemerintah pusat kan, karena dia buta aksara Latin dan bahasa Indonesia gitu kan. Nah, jadi 90% gitu kan. Tapi politiknya waktu itu adalah nation building ceritanya, membangun. Sementara kuasa bahasa yang ada di zaman Soeharto tuh cukup berbeda ya coraknya gitu. Nah, saya sebagai penerima praktik-praktik kuasa bahasa itu dari kecil merasa bahwa bahasa Indonesia yang eh, formal itu tidak melulu berisi kekakuan, tetapi terasa masih berterima gitu. Mungkin karena saya tinggal di Jakarta, walaupun Jakartanya rada-rada Jakarta coret ya. Tapi saya ke daerah ya, cuma bedanya adalah logat sama ya sekalian ngomong bahasa daerah gitu. Tapi ketika ngomong bahasa Indonesia, semua berusaha pada bahasa yang sama. Jadi belum seberagam seperti sekarang gitu. Anak Jaksel aja udah bisa bikin kamus sendiri gitu kan, kamus bahasa Jaksel gitu. Yang itulah kelisanannya dan menariknya tahun 2000-an itu beberapa penerbit itu mengacu pada kelisanan untuk produk keberaksaraan mereka. Jadi misalnya kalau cerita remaja di beberapa penerbit itu dibilang, dan itu berlanjut sampai ke era sekarang, era apa namanya, Wattpad ya, era Wattpad gitu. Sedemikian ekstrim di era Wattpad itu sehingga para bintang Wattpad itu, penulis bintang Wattpad itu bisa tersinggung kalau diedit. Padahal ceritanya penerbit Coconut tuh pengen meningkatkan mutu. Wah, kita hire yuk editor yang profesional, kita bayar mahal. Begitu diedit, penulis Wattpad bilang, apa-apaan nih saya diedit. Dia udah kayak sastrawan aja yang mengangkat teks yang dia tulis suci gitu kan. Jadi jangan disentuh-sentuh gitu. Tapi ya itu sebelum Wattpad, sebelum penerbit Coconut, ada beberapa penerbit yang memang kebijakannya di awal-awal 2000-an itu adalah jangan diedit. Jadi dia mengakomodasi kelisanan di dalam produk keberaksaraan mereka. Dan kemudian tibalah era medsos gitu. Dalam konteks itu saya merasa bahwa luar biasa ya ini. Dan saya terngiang apa kata Putu Wijaya ketika menjawab pertanyaan seorang anak SMA, emangnya nggak boleh nulis pakai bahasa sehari-hari, Pak? Oh, tidak ada larangan katanya. Tetapi dia memberikan satu aspek yang menarik buat saya waktu itu, yaitu masalah kesepakatan. Dia bilang, kalau pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, orang masih membaca Khairil Anwar sekarang. Tapi kalau kamu menulis dengan bahasa lisan yang kamu gunakan sekarang dalam artian bahasa slang, bahasa sehari-hari, mungkin 30 tahun lagi, 40 tahun lagi orang kesulitan membacanya gitu. Itu segi yang menarik dari penggunaan bahasa Indonesia yang formal. Dalam segi inilah saya melihat misalnya orang kayak Gunawan Muhammad yang Gunawan Marianto, aku Gunawan Muhammad, kualat saya. Cindil kayak Gunawan Marianto sebagai penyair, sebagai pekerja teater yang intens, sebagai orang yang bergelut dengan bahasa dan menubuhkan bahasa, punya ketertarikan tersendiri, mungkin karena jarak yang disebut oleh Anggi itu terhadap bahasa Indonesia, dan kemudian dia menjadikannya sebagai sebuah ajang permainannya gitu, ajang eksplorasinya gitu, bahasa Indonesia walaupun juga bahasa Jawa juga. Nah, yang saya tertarik justru adalah keberterimaan anak-anak dan anak-anak muda ya, generasi Z terhadap bahasa-bahasa yang zaman kita dibilang kaku itu gitu loh. Jadi kegembiraan tersendiri ternyata sekarang berbahasa Indonesia yang baik dan benar dan formal. Kadang dengan sambil cekikan ketawa, kadang dengan serius juga gitu. Jadi kayak ada kebanggaan gitu untuk bisa. Nah, itulah yang menjelaskan kepopuleran ahli bahasa amatir Ivan Lanin kan. Jadi pertama diksi, pilihan kata, wah jadi selebritis. Saya melihat di Makassar International Writing Festival itu, ya mungkin juga karena didukung dia Mas Ganteng juga ya, tapi popularitasnya itu luar biasa loh. Pada wah gitu kayak The Beatles gitu kan, rame terus sesinya gitu. Padahal sehari-hari dia, dan jelas dari tulisannya kelihatan dia bukan linguis, dia bukan orang yang secara profesional belajar bahasa, tapi dia punya kegandrungan terhadap berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kadang-kadang pendapatnya itu sebetulnya nggak benar secara akademik, tapi dibenarkan jadi secara populis dibenarkan karena ada kegandrungan untuk kembali kepada bahasa kaku ini. Gitu. Jadi itu perkembangan menarik gitu loh. Yang barangkali udah lepas dari kuasa bahasa Orba,
ataukah ini jejaknya, sisanya, tetapi sebagai peristiwa bahasa itu menarik dan itu muncul jejaknya di film dan apa. Nah kalau sumbang sih Gunawan Marianto itu juga di situ dalam cara dia mengolah bahasa ke tubuhnya maupun kepada pendedahannya dalam akting, itu saya kira memang perlu didalami tuh karena ternyata pada masanya sayang beliau meninggalkan kita terlalu cepat. Ini momentumnya lagi ada yang menerima itu gitu. Jadi saya kok tertarik ya melihat segi ini gitu untuk dipelajari lebih jauh yang dilontarkan oleh Ugo tadi. Terima kasih. Oke. Teman-teman nggak ada yang mau? Tapi saya menambah dikit sih. Tapi menarik juga sih memang kalau kita ngomongin Gunawan Marianto yang dulu, karena kita juga bicara tadi saya ngomongin tren, lalu juga kita bisa bicara waktu Istilah Kata-Kata itu ditayangkan di bioskop, ya tentu ini bukan isu yang digandrungi oleh orang-orang ya tentang orang hilang, terus kemudian Wiji Tukul gitu tuh. Yang mengherankan saya adalah karena sebagian besar penontonnya itu adalah anak-anak muda yang mereka itu sama sekali tidak punya keterkaitan secara historis dengan 98 misalnya gitu. Nah setelah ditelusuri ya memang teman-teman muda ini ikut arus untuk menonton gitu, ikut tren untuk menonton lalu mereka nonton di bioskop. Ya tentu tidak 1 juta penonton ya, ini 50 sekian ribu penonton. Dan kemudian memang ada orang yang kemudian mengupload di YouTube channel kayak gitu, bajakan-bajakan gitu, bahkan jadi satu ditonton oleh sampai aku malah pernah melihat satu akun itu ditonton oleh 150.000 viewers gitu untuk film Istirahatlah Kata-Kata. Nah, tapi menariknya kan itu ngomongin isu, ngomongin bagaimana film itu dituturkan dan tentu saja menurut saya adalah acting Gunawan Marianto dan cara dia mewujudkan entah puisi itu atau entah kemudian bahasa yang muncul dalam film itu atau kemudian cerita filmnya sendiri. Nah, besok ini saya juga penasaran nih soal The Sound of Fiction. Tanggal 1 Februari The Sound of Fiction akan dirilis di Netflix. Yang kemudian pasti akan punya, sekarang itu kan lagi lagi rame ya, habis nonton film lalu mereka mempresentasikan kepiawaian siapapun untuk kemudian memberi argumentasi atau memberi penilaian pada film. Sesuatu hal yang menurut saya jadi tren yang menarik sekali untuk pembuat film mendapatkan semacam direct impact atas apa yang dia bikin. Yang mungkin tidak pernah terjadi puluhan atau belasan atau mungkin beberapa tahun lalu, yang kemudian ketika si pembuat film itu pengen mendapatkan direct impact ya penontonmu berapa dalam rupa angka atau kemudian melihat kritikus film di media-media mainstream. Sekarang semua orang punya ruang untuk kemudian mengekspresikan, bahkan ngetek sutradaranya atau mention sutradaranya yang kemudian secara langsung bisa terjadi interaksi, saling bertengkar di Twitter. Penggemar film di Twitter itu luar biasa aktifnya, semua dibahas. Dan itu menurut saya potensi besar untuk kami para pembuat film juga mendapatkan direct impact itu. Nah kita lihat nanti apakah kemudian ketubuhan yang kemudian diwujudkan dalam si tokoh Siman oleh Gunawan Marianto dengan rangkuman dia belajar butoh, belajar seni panggung dan mungkin juga banyak hal lain yang dia pelajari itu muncul dalam Siman yang dia unbelievable karakter gitu loh. Orang yang mungkin tidak dalam rupa wajar bisa kita temukan dan sulit dicari kodenya gitu kira-kira dengan kenyataan gitu. Nah, aku penasaran banget sih gitu. Aku seneng karena kemudian itu aja lebih banyak orang nantinya gitu. Semoga ada sesuatu hal yang menarik untuk aku dapatkan. Karena waktu Istirahatlah Kata-Kata aku juga memantau internet gitu. Mereka ngomongin bahwa aku anak muda baru tahu dan sebagainya. Nah ini menarik nih, bukan lagi kemudian ngomongin bahasanya, tapi ini atau isunya, tapi ini ngomongin karakter yang kemudian memang diwujudkan dari sebuah disiplin acting yang luar biasa dari Gunawan Marianto di The Sound of Fiction. Jadi jangan lupa teman-teman tonton The Sound of Fiction di Netflix mulai 1 Februari 2022. Kameranya mana kameranya? Gitu. Oke, ini jam biru lagi. Yuk tanya yuk dari teman-teman. Jangan
Lantas kuota satu pertanyaan terakhir diambil oleh Mas Yudi Ahmad Tajudin, jangan biarkan itu. Jangan biarkan itu. Kita butuh suara-suara yang lebih muda. Yes. Teman-teman, siapa ini? Duh, ya udah ini Mas Yudi nih terpaksa ini. Nggak mau ngambek. Mas Yudi ada tanggapan? Enggak, aku berusaha pendek dan menggarisbawahi malah justru pertanyaannya Suluh Pamuji ya. Tapi sebelumnya gini, pertama aku berterima kasih pada Angginun karena membuat Istirahatlah Kata-Kata dan Science of Fiction. Dan kemudian juga berterima kasih pada forum malam ini ya, ada Hikmat Darmawan, ada Suluh Pamuji dan teman-teman yang hadir di sini. Karena yang berharga, kan kemudian dari diskusi ini aja paling tidak terlihat atau terbuka bentang spektrum dari keaktoran. Kemudian juga Hikmat kemudian juga bentang atau spektrum dari relasi antara panggung dan sinema gitu. Yang buat saya sebelumnya saya menggelisahkan gitu pada diskusi-diskusi entah di film maupun di panggung, bentang spektrumnya itu yang kemudian menciut gitu ya. Jadi berbicara tentang keaktoran gitu, misalnya kalau kita malam ini berbicara tentang keaktoran, di panggung pun sama menciutnya gitu. Jadi misalnya ya diskusi teater di Indonesia itu hampir kemudian terjebak pada teater tubuh versus teater realisme gitu. Dan seolah-olah itu dua kutub yang diametral gitu. Padahal dia menyingkap bentang yang sekian, dan diantaranya ada sekian banyak hal yang berharga untuk dibicarakan dan pada saat yang sama bisa jadi inspiratif. Dan itu kan yang dihadirkan Gunawan Marianto. Sebenarnya kalau buat saya, tadi kan Ugo memunculkan bagaimana juga pelisanan ya, bagaimana Gunawan Marianto sebagai aktor aware sama pelisanan, sama bahasa. Ya tentu saja karena dia punya basic juga sebagai penyair. Tetapi di pengolahan keaktoran yang kami geluti ya, dan ini bukan baru sebenarnya. Jadi saya sama Gunawan Marianto kalau di Teater Garasi kan yang semacam link ke teater Indonesia sebelumnya, teater di Jogja lah sebelumnya. Jadi tradisinya Bengkel yang turun ke teater dinasti, teater alam, itu kan Pak Gendong HSA yang kemarin. Teman-teman yang lain nggak punya linknya. Nah sebenarnya itu soal pelisanan gitu, soal bagaimana menghidupkan bahasa dan bagaimana menghidupkan tubuh itu spektrumnya lebih kaya gitu ketimbang diskusi-diskusi pasca 80-an di panggung. Di film pun aku menyaksikannya demikian gitu. Jadi misalnya orang lebih diskusinya lebih kalau merujuk pada film-film Hollywood kan kemudian yang dirujuk Lee Strasberg. Ya kan? Padahal ya Ugo bisa cerita tuh di Hollywood sendiri gitu. Stream keaktorannya itu bentangnya banyak gitu. Bentangnya luas gitu. Nah yang pengen aku munculkan, jadi di samping buat aku salah satu yang segar atau berharga dari Gunawan Marianto atau proyek filmnya Angginun adalah dari sisi keaktoran dia membuka lagi spektrum itu gitu. Tadi kan Angginun bilang menyebutkan di Science of Fiction bagaimana keberhasilan Gunawan Marianto menghadirkan karakter itu tanpa kata-kata dan tubuh yang kemudian slow motion. Ya kalau di kami segera itu ada kaitannya dengan bagaimana Gunawan Marianto bergelut dengan Butoh gitu. Satu seni pertunjukan eksperimental dari Jepang yang sejak 99 gitu dia pertama kali ketemu dan bahkan di karya panggungnya dia dalami gitu. Di samping juga tradisi-tradisi Jawa karena dia sangat Jawa dan bapaknya itu adalah pemain ketoprak, ibunya penari ya. Artinya dia akrab dengan ketubuhan Jawa gitu. Nah, artinya yang ditawarkan Gunawan Marianto spektrum itu gitu. Jadi, dari ketubuhan sendiri nggak sesimpel teater tubuh, teater realis gitu. Realisme sendiri itu juga satu spektrum gitu. Teater tubuh juga satu spektrum sebenarnya. Nah, itu yang tidak terbuka dan di forum inilah paling tidak ya dan kalau menjawab Suluh kalau ini berharga bagaimana dia disampaikan ya aku setuju sama Angginun ya dijadikan tren atau
diartikulasikan terus-menerus gitu, sehingga spektrumnya yang terus terjaga gitu. Dan itu kan yang aku kira kalau kita berbicara tentang festival ini yang hendak melihat warisan Gunawan Marianto gitu, itu kan di keaktoran gitu. Ada ilustrasi yang lain yang beberapa kali di beberapa kesempatan percakapan yang lebih kecil gitu, aku munculkan. Kalau rujukannya Hollywood, Frances McDormand sebagai aktor gitu, 3 kali kan, bahkan dia salah satu dari 2 aktor perempuan yang 3 kali mendapat aktor terbaik Oscar ya, keaktoran terbaik Oscar. Yang terakhir itu hampir berurutan kan, si Aisling something, dan yang terakhir Nomadland. Frances McDormand itu juga bagian dari kelompok teater salah satu yang paling eksperimental di New York, mbahnya malah gitu, salah satu mbah teater eksperimental Wooster Group, yang salah satu pendirinya dari Wooster Group adalah Willem Dafoe yang juga aktor Hollywood yang lain gitu. Dan itu udah kalau kita ngomongin spektrum keaktoran Hollywood, artinya dia itu membuka bentang spektrum itu juga, karena dia bukan Lee Strasberg sebagai yang dirujuk pada Al Pacino, Robert De Niro gitu kan, siapa itu, Marlon Brando gitu misalnya gitu. Nah ini yang berharga. Nah itu yang artinya bagaimana ini diartikulasikan, dan satu ilustrasi kecil dari film Istirahatlah Kata-Kata yang baru saya tonton, karena Ugo sudah memunculkan pelisananya. Adegan dia yang bagi awal ya, makan shootnya dari belakang gitu ya. Karena aku ngobrol sama dia, Cindil ngobrol gitu. Dan ini kami di konteks yang lain membicarakan aktor-aktor saiki iki ora do mudeng piye carane nguripi bagian belakang panggung, bagian belakang tubuhnya. Yang namanya acting itu cuma seolah-olah semua depan gitu. Kemudian dia kan dapat scene itu kan, sudah cerita sama aku gitu, dan dia secara sadar gitu mengaktifasi paling tidak ingatan dia gitu akan bahwa keaktoran itu ya keseluruhan tubuh, kalau kita ngomong tubuhnya gitu, bukan cuma depan atau bukan cuma wajah gitu. Itu dia aware betul gitu bagaimana berbicara dengan bagian belakang kepala atau bagian belakang punggungnya. Itu salah satu ilustrasi kecil gitu dari keaktoran sendiri itu punya spektrum, relasi antara panggung dengan sinema juga punya spektrum gitu, dan aku agak berharap ini bergulir dan kemudian jadi diskusi kita lebih kaya gitu. Dan Hikmat benar bahwa momentum pandemi itu kemudian ada konvergensi gitu. Tetapi kalau dia tidak diartikulasikan, tidak ditandai, kan jadi nggak bergulir juga kan sebagai satu pengetahuan kan gitu. Pendek toh, lus. Udah ini ya teman-teman, sesuai desain yang sudah penanyanya Mas Yudi dan Mas Hugo yang menanggapi juga. Oke, saya kira menarik sih. Saya sempat ngobrol juga dengan Mas Yudi untuk membuat sesuatu lah antar gitu yang seenggaknya bisa. Ya jelas Mas Cindil itu tumbuh dengan support system tertentu kan ya, Garasi itu salah satunya gitu. Jadi bagaimana membuat kesegaran itu tetap dinamis ke depannya, tak pikir nggak tahu. Kalau saya sebagai programmer ya jawabannya adalah program gitu, membuat program. Anggi itu membuat film yang mungkin ya saya justru nggak tahu sih selanjutnya partner dia akan siapa. Dia sebagai partner kekaryaan dia kehilangan besar juga secara personal, dan perfilman itu juga kehilangan yang besar untuk wafatnya Gunawan Marianto. Saya pikir itu saja, dan sebelum film yang tadi disebut The Sign of Vision ke Netflix gitu, tanggal 21 bisa ditonton lebih dulu di sini. Woi. Betul, layar lebar. Sama diskusinya yang penting. Oke. Nggak tahu ada desainnya nggak ada diskusi ya? Diskusinya cuma nggak ada. Oh, bisa dibikin. Ya bisa. Atau diskusi sesudahnya, maksudnya kan nobar itu biar gimana yang asik bicara sesudahnya kan. Bicara setelah bubar. Setelah nobar bibar ya.
Oke, teman-teman, semoga ada sesuatu yang bisa dibawa dari acara untuk seorang lelaki yang demikian mencintai hujan dalam subjudul acting Gunawan Marianto, tubuh acting Gunawan Marianto di film gitu. Saya minta aplaus dulu untuk dua pembicara. Terima kasih buat Anggi, terima kasih buat Mas Hikmat. Gitu ya, selanjutnya saya kembalikan ke MC. MC ini siapa mau? Terima kasih semua. Makasih Mas Hikmat. Terima kasih. Pamit ya. Iya, Ini pamit. Terima kasih. setuju sama Yudi, gulirkan terus. Tapi kalau Anggi gulirkannya bikin film, Garasi bikin karya. Aku nih nge-tweet aja lah. Gak ada kerjaannya ya. Kamu Gak ada tweet war karya ya ya. Mas ya. Tweet war terus Udah dia. lah. Pamit ya, makasih semua ya. Terima kasih ya Mas Hikmat. Ya demikian, terima kasih teman-teman semua sudah bersedia bergabung dalam diskusi dan juga setelah tadi menonton. Masih ada seri pameran seni rupa juga. Teman-teman di sana kalau misalnya mau bawa pulang tanaman pare juga boleh. Itu bagian dari pameran seni rupa untuk seorang lelaki yang demikian mencintai hujan. Silahkan diadopsi dan dirawat dengan baik tentu saja. Tanggal 21 masih ada menonton film lagi, tapi sayang sekali registrasinya sudah ditutup. Semoga teman-teman yang di sini sudah mendaftar semua ya. Terima kasih sekali lagi. Besok sebagai rangkaian acara masih ada di IFAA juga. Teman-teman IFAA membuat acara Tidak Takut Puisi tanggal 17 dan tanggal 18 ada pembukaan mini museumnya. Terima kasih, selamat malam. Semoga tetap sehat, semoga tetap dalam keadaan baik-baik. Sampai ketemu lagi dalam acara-acara mini festival ini berikutnya. Dadah, hati-hati pulangnya. Oh ya, sebelumnya saya sudah menutup, tapi untuk teman-teman silakan sampah dibuang di tempat sampah, gelas-gelas yang sudah kotor silakan dikembalikan ke tempatnya. Mohon dibantu kami untuk membereskan kembali tempat ini seperti semula. Terima kasih. Sering kita berpapasan di jalan, bertemu di kedai kopi atau lapo tua, menenggak rindu yang ubanan, menyusun cerita yang retak-retak. Aku sering mendapatimu menangis sendirian. Kau sering memergokiku menangis kesepian. Tapi apa yang membuatku tak juga mengenalmu? Demikian pula sebaliknya kamu. Di hari-hari tertentu kita duduk sama-sama di pinggir telaga, memegang joran tanpa umpan, dengan capung bertengger di salah satu jari tangan kita, seperti mata cincin kawin yang tak pernah kita kenakan. Mungkin kita adalah pengantin dari masa lalu yang kehilangan ingatan karena cinta yang terlalu.